Oke, karena waktunya sudah 10 menit, saya buka dulu. Oke. Selamat pagi semuanya. Coba di open cam dulu yuk semuanya. Saya pengen tahu nih, seperti apa sih wajah-wajah peserta kali ini? Boleh dibuka dulu yuk. Di sini ada, wah, ada wajahnya yang sudah terlihat cakep-cakep dan cantik-cantik ya di sini. Coba dilihat dulu yuk semuanya. Nah, ini pejuang para beasiswa ya. Atau mungkin ada yang dari umum, boleh dibuka dulu yuk. Oke, nah ini sudah terlihat ada Kak Sofi, ada Kak Desi, mungkin ada lagi nih. Boleh dilihat lagi. Mas Jackson, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Oke. Nah, ini suaranya apa yang saya ya? Oke, nah semuanya. Oke, terima kasih yang sudah membuka kameranya, walaupun sedikit tapi tidak mematahkan semangat kita ya untuk sharing tentang ilmu hari ini. Oke, saya buka dulu. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, untuk kita semua. Oke, perkenalkan saya Yesi Widijanti. Saya adalah penerima beasiswa tahun 2015. Jadi saya ini bukan dari UI tapi dari Universitas Brawijaya, tepatnya di Malang. Nah, kebetulan saya lagi sedang S2 di Universitas Indonesia, kebetulan mengambil memang linguistik, tempat dahulu Kak Dara kuliah ya, di UI juga. Nah, oke, yang saya hormati untuk hari ini adalah Ketua Paguyuban Alumni Karya Salemba 4, Mas Aris Fajrin. Ada juga tim People Development yang sudah mempersiapkan acara hari ini. Lalu ada juga yang saya hormati Kabinet Alfa. Di sini ada kabinet Alfa. Lalu ada juga para audiens yang telah menyempatkan waktu untuk hari ini. Nah, tema kali ini adalah yang berjudul Melihat Dunia dengan Beasiswa ke Luar Negeri. Nah, judul ini sangat menarik sekali ya untuk semuanya, karena untuk kita yang berjuang ingin melanjutkan kuliah lagi di luar negeri dengan cara beasiswa. Nah, kapan lagi ya kalau tidak punya kesempatan seperti ini, kenapa tidak diambil gitu kan? Nah, untuk acara kali ini kita mulai, ada beberapa sesi kali ini. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Paguyuban Alumni Karya Salemba 4 tahun 2000, masa jabatan 2021 hingga 2023. Nah, lalu nanti ada penyampaian materi dari Kak Dara Nasution, lalu ada sesi tanya jawab, lalu kita tutup dengan closing statement, dan yang selanjutnya ada doa penutup juga. Nah, kalau ada berdoa penutup, nanti kita akan mulai dengan berdoa dulu, agar acara hari ini lancar, dan audiens yang mendengarkan juga mendapatkan ilmunya sebanyak-banyaknya, dan bisa semangat untuk mencari beasiswa lagi atau mau kuliah lagi. Kalau tidak ingin beasiswa, boleh kuliah lagi dengan semangat. Oke, kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai dari sekarang. Oke, berdoa selesai. Oke. Nah, karena sudah dimulai dengan doa, sesi yang pertama kita akan mendapatkan sambutan dari Ketua Paguyuban Alumni Karya Salemba 4, Mas Rendi Aris Fajrin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Yesi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join di sesi Alpha Talks yang ketiga ini ya. So, kalau dari saya nggak mau menghabiskan waktu yang sangat berharga ini ya, karena kita kedatangan salah satu one of the brightest alumni ya dari so welcome home Kak Dara. Jadi literally welcome home ya. Udah sampai
ke Indonesia dan welcome home juga di rumahnya Paguyuban Alumni Karya Salemba 4. So we are more than proud ya bisa kedatangan Kak Dara di sini. Jadi buat teman-teman yang baik di sini yang sebagai alumni Karya Salemba 4, penerima beasiswa ataupun yang di luar publik gitu ya. This is kind of a journey gitu ya for having Kak Dara gitu ya. Awalnya dulu share sedikit ya Kak Dara ya. This is quite fun gitu karena waktu dulu itu saya nge-repost gitu tentang one of Kak Dara story atau feed saya lupa. Udah gak lama lagi gitu. Terus ada salah satu alumni Karya Salemba 4 juga gitu. Bilang Mas Randy ini juga alumni KSE loh gitu. Oh iya gitu. Jadi udah lama tahu gitu ya, belum kenal sih, tahu in person dari Kak Dara seperti apa. Terus kita coba approach dan Kak Dara ini very welcome gitu ya untuk bisa come back home gitu di Paguyuban alumni gitu. Jadi Kak Dara perkenalkan dulu ya. Jadi saya Randy di sini sebagai ketua Paguyuban alumni Karya Salemba 4. Dan kami di Paguyuban ini kabinetnya we call us as Kabinet Alpha gitu ya. Jadi sebagai Chief of Alpha di sini itu kita juga punya vision Mbak ya. Kalau kita nggak punya that vision probably we never call you back gitu Kak Dara. Jadi one of our vision itu gimana teman-teman alumni Karya Salemba 4 itu tidak hanya punya network dan skill in the scope of national basis gitu, tapi juga sampai going to global. Nah, salah satunya adalah through scholarship di sini gitu. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya join di Alpha Talks yang kedua ya, masih ingat ya kemarin kita juga undang salah satu alumni kita juga, kebetulan juga alumni dari UI juga ya. Beliau sekarang sebagai commercial chief di PT Angkasa Pura II. Beliau cerita banyak tentang gimana caranya akselerasi karir, dan salah satu yang dibahas itu adalah kalau kita bisa kuliah lanjut S2 ambil, lebih-lebih kalau bisa kuliah S2 di luar negeri. Nah, dari situlah inspirasinya, wah siapa nih ya yang cocok gitu. Nah, akhirnya dari tim suggest, oh ini aja Kak Dara gitu. So buat teman-teman di sini momentum yang pas banget ya untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak Dara ya. I know personally Kak Dara ini sudah ngisi hundreds of webinars gitu ya. To be frank ya, banyak banget isinya gitu. Tapi mungkin yang unik adalah di sini semoga Kak Dara bisa share nih personally di ketika sebagai part of family atau dulu sebagai penerima Karya Salemba 4. Mungkin nanti bisa sharing-sharing juga gitu. Jadi buat bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang mungkin sekarang masih mahasiswa atau mungkin baru fresh grade atau juga teman-teman seperti saya gitu ya, pengen lanjut kuliah specifically di UK gitu ya. Jadi harapannya semoga nanti kita bisa keep in touch juga ya Kak Dara dengan teman-teman alumni. Jadi secara networking kita itu benar-benar very strong. Harapannya bisa ngasih value juga ke teman-teman alumni terutama. So dari saya itu enjoy the session buat teman-teman. Please ask a lot gitu ya. Kak Dara is here for you gitu. So, itu aja. Thank you Kak Esi dan teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke Randy telah menyambut pagi ini dengan semangat. Nah, untuk Kak Dara memang welcome home ya untuk di Karya Salemba 4. Nah, sebenarnya kalau diomongin lagi, saya tuh juga awalnya ditanyain oleh Kak Randy, ini satu camp dengan kamu ya saat itu. Nah, saya mikir-mikir itu yang mana ya gitu kan. Dan saya baru ingat, oh iya tahun 2015 dan pertama kali mendapatkan, saya baru ingat waktu itu di Bogor dan ketemu Kak Dara di sesi yang waktu itu di Bogor ya. Iya. BPJS. BPJS. Nah, iya, benar. Iya. Nah, saat itu baru saya baru ngelihat lagi, wah kok paling sekali ya gitu, sebenarnya sangat shock juga ya. Wah, udah sampai di UK sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu. Iya, 6 tahun. Oh my god, lama banget ya. Udah lama sekali ya. Jadi kalau dibilangin lagi akhirnya kita mencari serpihan kakak-kakak yang dulu yang mungkin berhasil gitu ya. Kita benar-benar refresh lagi gitu kan, perjuangannya bagaimana. Nah,
hari ini adalah waktunya Kak Dara untuk mempresentasikan waktunya dan bagaimana sih perjuangannya. Apakah semudah yang terlihat atau mungkin ada jerih payah atau yang semuanya? Nah, seperti itu. Silakan Kak Dara untuk dipresentasikan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih ya sih. Panitia boleh bantu share screen ya. Oke, jadi ini terima kasih sebelumnya teman-teman buat Kak Reni, Yesi, dan panitia lainnya yang udah mengundang saya pagi ini gitu ya. Seneng banget bisa sharing sama teman-teman KSE karena saya juga dulu pas S1 di UI memang salah satu penerima beasiswa KSE gitu ya. Tadi Yesi juga sudah cerita, kita sempat camp bareng dan lain-lain. Jadi senang banget sih pada akhirnya bisa share sama teman-teman perjalanan saya bisa sampai ke UK dan semoga meskipun di sini audiennya kita-kita aja ya, jadi mungkin nanti pertanyaannya bisa lebih lebih dalam dan kita share-nya juga bisa lebih share-share yang nggak diomongin di luar sana lah mungkin gitu. Jadi semoga kita pagi ini belajar bareng-bareng. Boleh dibantu next? Iya, jadi sebelumnya mungkin biar kebayang gitu ya profil saya sehingga gini, kita kan kalau mau masuk kuliah itu tentu kita nggak bisa yang kayak masuk S1 tuh kan ya udah anak SMA aja gitu. Tapi kalau kita masuk mau ke S2 gitu ya, mereka tuh pasti memang ngelihat dulu sebelumnya itu track record kita seperti apa gitu. Ada profiling yang dilihat oleh si sekolah maupun si pemberi beasiswa itu gitu. Jadi di sini mungkin penting untuk memaparkan track record saya setelah lulus S1 gitu ya. Saya berkiprah di mana aja. Jadi S1-nya saya di kajian media, komunikasi, FISIP UI. Alhamdulillah dengan bantuan dari KSE bisa lancar belajarnya. Alhamdulillah lulusnya IPK-nya kemarin 395 gitu kan. Terus habis itu saya sempat kerja jadi peneliti di SMRC. Kalau teman-teman tahu itu lembaga konsultan politik. Terus saya juga berkiprah di politik pada saat itu di 2019. Setelah itu setahun lanjut di sana sebagai koordinator juru bicara. Dan dari 2020 sampai sekarang sedang menempuh S2 Kebijakan Publik di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Next. Itu sekilas tentang saya. Jadi mungkin teman-teman udah dapat gambaran nih. S1-nya komunikasi gitu ya, terus kerjanya di research, politics, dan S2-nya public policy gitu. Jadi mungkin dari sini teman-teman udah bisa ngelihat benang merahnya gitu. Dan saya juga mau tekanin di sini bahwa sebenarnya nggak apa-apa pindah jurusan. Kayak saya kan pindah jurusan dari FISIP, komunikasi, tiba-tiba sekarang ke kebijakan publik gitu. Orang-orang kayak, kok bisa sih pindah jurusan? Nah, sebenarnya pindah jurusan itu nggak terlalu masalah selama memang karirnya teman-teman yang udah teman-teman lakukan dan yang nanti akan dilakukan setelahnya, setelah S2 maksudnya, itu masih berhubungan. Jadi, jangan khawatir buat di sini mungkin ada yang ngerasa, aduh, aku S1 salah jurusan nih, mau kayak bener-bener belajar hal yang aku suka di S2 gitu ya. Itu mungkin banget dan bisa banget, asal memang karirnya gitu ya, karirnya setelah S1 itu bisa ngisi gap itu gitu. Jadi itu poin pertama, profiling dan pemilihan jurusan. Selanjutnya mungkin di sini biar teman-teman lebih kebayang lagi, kita ngomongin timeline ya, karena saya sering banget nih ditanyain oleh orang-orang kayak, Kak aku mau S2 nih, tapi aku bingung banget mulainya mau dari mana, mau apa dulu yang dipersiapkan gitu. Dan di sini aku mau nekanin bahwa sebenarnya nggak ada formula khusus gitu, nggak ada yang kayak oke, rumusnya adalah kamu harus ini duluan. No, nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi kamu bisa ngobrol ke banyak orang yang berangkat S2 dan jawabannya itu beda-beda banget. Nah, ini aku mau cerita soal perjalanan aku dan timeline aku. Mungkin teman-teman bisa ngikutin, tapi mungkin juga teman-teman nanti bisa modif sedikit sesuai sama
kebutuhan dan poinnya teman-teman sekarang itu udah sampai mana gitu. Nah, kalau aku sendiri itu sebenarnya perjalanannya itu panjang banget, berangkatnya 2020, itu persiapannya sudah kurang lebih setahun sebelumnya gitu. Jadi kan di 2019 itu sampai April aku masih ngurusin politik sampai April, terus abis itu setelah April baru tuh mulai mikirin nyeriusin gitu S2. Nah, di pertama tuh di Juli Agustus itu aku mulai mikir yang kayak jurusan negara dan kampusnya mau kemana gitu. Dan memang kayak bukan tren ya, tapi memang kebanyakan orang yang berkiprah di politik pada akhirnya memang ambil kuliahnya itu S2-nya adalah kebijakan publik, karena pada akhirnya kan kita mau jadi policy maker. Nah, di situ mungkin soal jurusan aku nggak terlalu bingung tuh, karena I really know gitu ya apa yang mau aku jalankan ke depan gitu. Tapi kan masuk kegalauan berikutnya adalah soal negara dan kampusnya mau kemana. Kalau soal negara pada waktu itu pertimbangannya simply soal durasi belajar. Jadi kalau misalnya di UK, teman-teman mungkin tahu juga itu kan hanya setahun ya. Kalau di US itu 2 tahun untuk master. Dan saya memang ngerasa bahwa 1 tahun itu lebih ideal gitu untuk karir ke depannya dibanding harus meninggalkan karir dan jauh gitu ya dari Indonesia 2 tahun gitu. Jadi sebenarnya simply alasannya ya udah 1 tahun tuh lebih bagus buat kemajuan karir ke depan, jadi makanya pilih di UK. Dan kampusnya pada waktu itu kan kalau mau sebenarnya standar sih, kita cari ranking universitas yang paling oke di UK pada waktu itu apa gitu kan, dan ketemulah si 3 itu, si LSE, Oxford, dan Cambridge gitu. Dan kebetulan 3-tiganya memang punya jurusan kebijakan publik yang memang juga beda-beda sebenarnya kurikulumnya gitu. Tapi saya daftar aja ketiga itu. Nah, kemudian di September 2019 itu saya persiapan dan tes skor IELTS gitu ya. Dan ini juga jangan teman-teman pikir kayak sekali tes langsung dapat segitu, enggak. Saya 3 kali tesnya dan itu cukup mahal to be honest gitu kan. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman kerja dulu lah supaya memang punya tabungan gitu untuk persiapan tes IELTS. Di September 2019 itu untuk setelah 3 kali tes IELTS akhirnya saya punya tes 8 dari band 9 gitu ya, dan itulah yang saya gunakan untuk mendaftar pada waktu itu Chevening gitu. Chevening itu bukanya dari September November. Di situ mulai menyiapkan berkas-berkas untuk Chevening. Mungkin teman-teman ada di sini bertanya-tanya, loh kok daftarnya Chevening pada akhirnya Jardine gitu. Jadi ini juga plot twist sebenarnya. Nah, saya udah daftar Chevening, terus abis itu saya udah lupakan tuh semua Chevening gitu ya karena sudah didaftarkan. Habis itu saya mulai jadi saya perjalanannya ngejar beasiswanya dulu ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang bingung apakah harus dapat LOE dulu. Enggak sama sekali. Kalau teman-teman belum punya LOE sebenarnya tetap bisa daftar LPDP, daftar Chevening, itu bisa gitu. Jadi nggak usah khawatir, daftar aja dulu beasiswanya. Terus abis daftar beasiswa, belum punya beasiswa nih, belum pengumuman, saya udah mempersiapkan diri untuk daftar kampus, karena memang deadline kampus-kampus di UK itu seringkali itu bulan Januari sampai Februari. Meskipun kalau untuk LSE dia itu rolling admission, artinya teman-teman tetap bisa daftar sepanjang tahun selama kuota mahasiswa mereka belum terpenuhi. Tapi itu juga harus hati-hati karena kalau dia rolling admission dan teman-teman daftarnya terlalu mepet, bisa jadi kuota mereka sudah terpenuhi gitu. Nah, jadi saya daftar di situ, terus alhamdulillah Maret itu dapat pengumuman untuk wawancara Chevening, dan itu ingat banget Maret 2020 itu pas sebelum pandemi. Jadi kita masih bisa wawancara tatap muka. Itu kerasa udah lama banget gitu ya. Kita masih wawancara tatap muka di British Council, habis itu langsung pandemi, semuanya lockdown. April 2020 saya dapat kabar baik, alhamdulillah diterima di Oxford, Cambridge, dan LSE. Kemudian Oxford-nya merekomendasikan saya untuk daftar Jardine Scholarship, yang mana Jardine ini adalah sebenarnya CSR gitu ya, kayak KSE lah gitu, tapi dia dari perusahaan gitu, Jardine Matheson kan. Jadi dia punya CSR untuk bagi-bagi beasiswa untuk anak-anak dari Asia Tenggara dan juga Hong Kong gitu. Jadi saya direkomendasikan untuk mendaftar, diundang gitu ya.
Dan saya di situ ngerasa meskipun Chevening sudah dapat wawancara, tapi saya tetap ngerasa bahwa ini lagi pandemi, things can go wrong gitu ya, kita nggak tahu uncertainty apa lagi ada di depan sana. Jadi saya daftar aja gitu Jardine, karena ya it's good to have a plan B. Itu juga poin dari seluruh perjalanan beasiswa ini ya, always have a plan B for your plan B for your plan B. Jadi kayak kamu tuh mesti banyak aja plannya dan daftar aja kemana-mana gitu. Karena nggak ada yang tahu hasilnya gimana. Nah, abis saya memutuskan untuk daftar Jardine, terus Mei itu dapat pengumuman kalau Jardine menerima. Terus saya langsung tarik aplikasi dari Chevening karena persyaratan dari Jardine adalah nggak bisa megang 2 beasiswa kan. Jadi ya udah saya mundur dari Chevening dan akhirnya Juni sampai September itu persiapan keberangkatan ke Oxford, dan alhamdulillah di 2020 itu Oxford dan UK itu masih menerima mahasiswa internasional. Jadi September 2020 pada waktu itu kasus COVID-19 di sana tuh justru lagi rendah banget dan kita mahasiswa internasional tuh boleh datang ke sana gitu. Dan kenapa, mungkin teman-teman di sini juga bertanya-tanya kenapa akhirnya ke Oxford gitu ya. Karena satu, beasiswanya memang Jardine itu terafiliasi antara Cambridge dan Oxford. Jadi untuk kalau saya berangkatnya pakai Jardine, saya nggak mungkin ke LSE, itu satu. Yang kedua adalah ternyata setelah saya lihat-lihat kurikulumnya lagi, memang Cambridge dan Oxford itu beda dalam hal orientasinya gitu. Kalau di Oxford itu gelarnya MPP. Nah, gelar ini juga mencerminkan gitu pembelajarannya akan seperti apa meskipun sama-sama public policy. Di Oxford MPP, di Cambridge itu MPhil. Bedanya adalah kalau MPP ternyata dia pendekatannya itu lebih banyak kayak professional school gitu. Jadi kita lebih banyak study case, kita lebih banyak role playing gitu. Kita pernah pura-pura jadi kabinet US dan debat soal kebijakan pendidikan di sana, itu mata kuliah ekonomi gitu kan. Jadi lebih banyak hal-hal kayak gitu. Sementara kalau misalnya MPhil, dia itu pasti riset gitu. Jadi MPhil itu memang lebih solitary journey gitu ya, lebih riset dan pada akhirnya nanti outputnya juga disertasi. Kalau di Oxford outputnya itu saya sekarang lagi ngerjain project akhir yang bentuknya itu summer project gitu. Jadi bentuknya internship dan pada akhirnya outputnya adalah rekomendasi kebijakan. Jadi di sini another point to note adalah meskipun jurusannya kelihatannya sama-sama gitu ya, sama-sama public policy, sama-sama di universitas yang oke gitu di Cambridge dan di Oxford, tapi sebenarnya tiap universitas itu punya punya kekhasan tersendiri lah gitu. Apa yang menjadi nilai plus, poin plus dari programnya dia gitu. Jadi teman-teman di sini yang mungkin udah kepikiran beberapa kampus gitu kan, yang mau teman-teman tuju, aku menyarankan untuk benar-benar serius riset kurikulumnya gitu. Kalau bisa reach out ke alumni dan ngobrol ke mereka itu juga lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya untuk kampus di luar negeri biasanya mereka cukup detail sih, bahkan ngasih yang kayak bacaannya, mata kuliahnya itu apa itu bisa diketahui dari webnya gitu. Jadi penting banget untuk riset supaya teman-teman tahu jurusan di kampus mana yang kira-kira lebih pas sama karir teman-teman ke depannya gitu. Next, satu slide aja kita panjang banget ya. Next. Nah, terus karena kita di sini semuanya pencari beasiswa, penerima beasiswa ataupun ada yang umum ya. Tapi saya yakin, saya kira 95% orang Indonesia yang mau keluar negeri itu pasti mau berangkat dengan beasiswa. Karena kalau nggak pakai beasiswa itu mahal banget, bisa miliaran gitu kan. Jadi pasti dalam setiap perjalanan ke luar negeri, funding beasiswa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial gitu. Dan memang saya juga merasakan bahwa nyari beasiswa itu lebih sulit daripada nyari LOE gitu kalau dibilang ya. Karena LOE kan pada dasarnya as long as kita itu kemampuan akademiknya oke gitu ya, dalam hal IPK kita juga cukup memenuhi syarat dari mereka, terus bahasa Inggris kita cukup gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak alasan mereka untuk nolak kita gitu. Tapi kalau beasiswa ini nature-nya beda karena
beasiswa itu kan sangat kompetitif gitu. Kuotanya pasti terbatas. Udah kuotanya terbatas, seperti yang saya bilang tadi, 90-95% mahasiswa, calon mahasiswa di Indonesia itu maunya cari beasiswa. Jadi memang ya akan sangat saingan yang parah banget di situ gitu. Jadi sulit memang, tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah, yang pertama adalah yang harus diketahui adalah sebenarnya sumber-sumber beasiswa itu banyak banget teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita harus riset gitu ya. Mungkin di sini aku bagi dua. Yang pertama state based sama private based gitu. State based ini government based, artinya itu beasiswa yang memang diberikan oleh pemerintah dari negara tujuan gitu. Misalnya kayak LPDP dari pemerintah Indonesianya gitu ya, untuk negara-negara, ya banyak sih negaranya. Terus chevening itu dari pemerintah Inggris, Australian Award dari pemerintah Australia, Fulbright dari pemerintah Amerika, Stunet dari pemerintah Belanda, dan lain-lain. Jadi banyak banget government scholarship. Yang kedua, ini kayak yang saya dapatkan sekarang, yaitu private based scholarship. Maksudnya beasiswa dari swasta biasanya diberikan melalui foundation atau yayasan yang terafiliasi dengan si perusahaan itu, misalnya Oxford Jardine, terus beasiswa Gates Cambridge, dan lain-lain gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di beasiswa yang pertama biasanya tuh lebih umum syaratnya. Jadi siapapun bisa mendaftar, kuotanya lebih banyak, sedangkan beasiswa B itu biasanya kuotanya memang terbatas. Syaratnya spesifik dalam artian kayak misalnya Jardine dia bilang, oke, kita cuma mau ngasih untuk anak-anak di Oxford Cambridge. Yang kedua, dia cuma mau kasih anak-anak dari negara tertentu gitu. Jadi memang banyak persyaratannya yang mungkin jadi lebih niche gitu, dan lebih banyak dia lewat rekomendasi kampus. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu gitu beasiswa yang terafiliasi dengan swasta ini apa aja, tapi kampus-kampus itu yang merekomendasikan kita ke sana. Nah, kalau untuk beasiswa A, mungkin teman-teman udah sering dengar banyak kalau udah lebih familiar. Yang perlu teman-teman juga cari itu adalah sebenarnya beasiswa B, yaitu beasiswa yang nggak banyak diketahui orang. Dan caranya gimana? Cek di website kampus, biasanya ada bagian funding, dan di situ mereka akan nunjukin lembaga-lembaga atau yayasan apa aja yang terafiliasi dengan mereka, dan di situ teman-teman bisa lihat syarat-syaratnya apa aja dari setiap beasiswa itu gitu. Coba dibantu next. Nah, ini contoh kalau di Oxford ya, graduate, terus bagian fees and funding, itu kalau di scroll tuh banyak banget nama-nama beasiswa yang kayak kita nggak pernah dengar gitu. Clarendon Fund itu apa gitu kan, Belverton Scholarship itu apa. Meskipun memang anak Indonesia nggak semuanya sih bisa daftar misalnya ke beasiswa-beasiswa ini gitu ya. Misalnya ada yang khusus untuk mahasiswa dari Jepang gitu, Oxford Kobe Scholarship. Tapi ya teman-teman harus rajin aja bukain ini satu-satu, dan siapa tahu memang teman-teman eligible untuk daftar ke sana gitu. Ini simply cara untuk memperbesar kemungkinan teman-teman aja sih. Jadi kalau semakin banyak kita apply, teorinya berarti kan semakin banyak kesempatan kita untuk ditolak dan diterima gitu. Tapi at the same time kesempatan kita untuk diterima juga lebih banyak gitu. Jadi sarannya rajin aja explore beasiswa-beasiswa yang mungkin kurang umum gitu, tapi sebenarnya ada di luar sana dan terafiliasi dengan kampus yang teman-teman mau tuju gitu. Dibantu next. Nah, terus selain beasiswa gitu ya, selain beasiswa yang krusial, yang kedua yang menurut saya juga sangat-sangat krusial dan pasti muncul lagi, mau di LOE, mau di pencarian beasiswa dan lain-lain, itu pasti soal personal statement atau motivation letter atau ya apapun lah itu namanya, intinya ada esai yang teman-teman harus menjelaskan kenapa teman-teman mau studi, kenapa harus milih studi itu, siapa kamu, apa kontribusimu gitu kan. Dan itu pasti ada di setiap proses itu. Dan sebenarnya tipsnya adalah kalau teman-teman udah punya
story-nya, udah punya narasi tentang diri teman-teman gitu ya. Itu sebenarnya gampang banget, tinggal nyesuaiin dengan format yang diminta dari beasiswa atau si kampus gitu. Karena pada dasarnya kayaknya sih pertanyaan mereka tuh mirip-mirip gitu sebenarnya, kayak kenapa kamu mau sekolah di sini, kenapa harus mengambil jurusan ini, kenapa harus di kampus ini gitu, emang kamu udah ngapain gitu. Dan ini beberapa pointers ya yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam menulis personal statement. Yang pertama misalnya, biasanya ini pemberi beasiswa itu sangat jelas dengan kriteria yang mereka cari. Dan itu bisa dilihat di mana, tentu di booklet atau di websitenya. Jadi teman-teman harus beneran baca si pemberi beasiswa ini carinya orang seperti apa. Dan biasanya dia tuh nulis gitu, di situ dia mau kayak apa. Misalnya ini Jardine, dia bilang dia cari yang academic achievement and academic potential, leadership qualities, and involvement in non-curricular activities and community affairs. Berarti kan di sini kriterianya, oh yang akademis, nilai akademisnya oke, sudah terbukti pernah punya pengalaman leadership, dan setelah itu dia juga punya aktivitas di komunitas gitu kan. Dan sebenarnya ini cukup general sih, kayaknya hampir semua beasiswa juga pengennya kombinasi ini gitu. Jadi bukan kamu yang cuman pintar akademis aja, tapi kamu juga harus punya leadership dan punya keterlibatan di masyarakat gitu. Itu satu hal. Jadi harus benar-benar kuat di antara tiga ini, diseimbangkan gitu. Dan sering ditanyain juga kalau misalnya academic achievement-nya waktu kuliah itu biasa aja gitu ya, ini gimana gitu. Nah caranya adalah sebenarnya kalau misalnya kamu ngerasa kamu kurang di academic achievement, then you have to compensate it gitu, harus kompensasi dengan aspek lain yang beneran sangat wow gitu, karena itu buat nutupin academic achievement kamu yang mungkin nggak stand out gitu. Nah jadi ya udah pinter-pinter nyari memang keterlibatan yang mungkin gede gitu di komunitas, atau kamu pernah punya pengalaman mimpin gerakan apa gitu untuk tadi nutupin si academic achievement yang mungkin waktu kuliah nggak terlalu oke gitu, karena mereka pasti juga sebenarnya fair dan ngelihatnya itu secara komprehensif gitu. Itu satu gitu. Jadi please lihat lagi mereka tuh carinya memang yang seperti apa kriterianya, dan disesuaikan aja story teman-teman dengan itu satu. Yang kedua, ini yang saya sempat singgung tadi, sebenarnya antara keterkaitan antara jurusan S1 dengan pekerjaan sekarang, jurusan S2 dan karir setelah S2. Jadi di antara semua ini memang harus ada keterkaitan yang emang kayak make sense dan nyambung gitu. Jadi meskipun teman-teman tadi misalnya ada yang mau pindah jurusan, tapi tetap harus di-mention di jurusan S1-nya ngapain. Nanti saya ada contoh framework-nya gitu ya, yang mungkin bisa teman-teman tiru gitu untuk membuat personal statement. Jadi memang karena balik lagi S2 ini kan perjalanan akademis gitu kan. Jadi nggak bisa teman-teman ujuk-ujuk mulai ceritanya dari teman-teman kerja gitu. No, you have to mention kamu tuh di S1 ngapain gitu. Perjalanan akademis kamu di S1 tuh menghasilkan apa, itu tetap harus di-mention juga. Jadi keep in mind harus ada benang merah yang kuat antara jurusan S1, pekerjaan teman-teman, jurusan S2 yang akan diambil, dan karir setelah S2. Nah, yang poin berikutnya adalah, nanti kita ngomongin contohnya di poin ini. Di poin yang berikutnya adalah penting untuk menunjukkan kontribusi teman-teman ke masyarakat. Jadi nggak pinter hanya untuk diri sendiri aja. Ini sangat tipikal ya untuk pemberi beasiswa gitu. Jadi bayangin teman-teman mungkin punya fund sekitar 1 miliar sampai 2 miliar untuk satu orang anak gitu. Dan ketika teman-teman dihadapkan sama beberapa calon penerima beasiswa, teman-teman sebagai pemberi beasiswa gini ya, pikirannya pasti dia akan ngasih beasiswa ke orang yang kira-kira impact-nya paling besar kan. Jadi mungkin ketika dia kasih 2 miliar ke orang ini, multiplier effect-nya itu akan banyak gitu. Akan banyak orang yang terkena dampak dari si satu orang yang dikasih beasiswa. Nah itu sebenarnya yang perlu teman-teman tekenin gitu
di personal statement. Jadi harus bisa nunjukin bahwa oke, kalau misalnya saya yang keterima beasiswa dan saya beneran berangkat, yang pinter tuh nggak saya doang gitu, tapi ada loh kontribusi yang nanti akan saya lakukan, impact yang akan saya lakukan ke depannya seperti apa. Dan semakin konkret itu, semakin teman-teman bisa kayak pitching gitu ya, meyakini itu, ngasih lihat ke mereka secara konkret, secara detail, itu teman-teman akan chance untuk keterimanya akan lebih besar. Jadi jangan pernah itu kayak bikinnya itu kayak gue ini untuk gue supaya gue lebih pinter, supaya karir gue lebih bagus. No, don't do that gitu. Jadi, harus soal community, soal masalah negara yang bisa teman-teman selesaikan tuh apa gitu. Nah itu, terus ini yang ke poin berikutnya mungkin udah lebih teknis gitu ya, soal penulisannya, yaitu strong storytelling. Jadi ini juga penting untuk membayangkan bahwa si panitia seleksi beasiswa itu ya, mereka itu kan nyeleksinya bukan kayak 100 orang, no, yang masuk tuh bisa yang kayak ribuan aplikan gitu kan ke mereka. Bayangin mereka kayak chevening itu bahkan mereka butuh sekitar 6 bulan untuk baca semua esai teman-teman sampai akhirnya mereka shortlisted siapa yang interview gitu ya, di interview. Jadi bayangin mereka tuh baca ratusan ribuan esai, dan kalau misalnya esai teman-teman boring atau nggak ada poinnya atau muter-muter gitu ya, pasti kasihan juga ke mereka gitu, dan pasti nggak akan nguntungin teman-teman. Jadi harus diingat bahwa kalimat pertama itu menentukan apa yang, pokoknya kalimat pertama dari esai teman-teman itu menentukan gitu apakah teman-teman bisa capture their attention or not. So always thinking about what does it that set you apart from the rest of the applicants. Jadi apa sih yang memisahkan teman-teman dari ribuan aplikan yang lain gitu. Kalau saya waktu itu memang saya bilang bahwa di usia 23 tahun saya compete as a calon anggota legislatif dan ngantongin 30.000 suara gitu. So that was my first sentence in all my personal statement gitu. Jadi dan itu cukup kuat gitu kan di usia 23 perempuan nyalek gitu. Jadi yang kayak gitu. Atau teman-teman bisa pikirin yang lain lah, project yang pernah teman-teman lakukan, impact yang pernah teman-teman lakukan, atau juga story personal teman-teman yang mungkin setelah pertama mereka ngeliat tuh kayak wow, nih anak ada sesuatu nih yang harus kita baca lagi ceritanya sampai habis gitu. Itu penting. Dan terakhir, jangan merasa bahwa perjalanan S2 dan bikin personal statement dan lain-lain itu teman-teman bisa ngelakuin sendiri. No, you cannot. Jadi teman-teman memang butuh banyak banget feedback dari banyak orang gitu. Jadi terutama orang yang sudah pernah mendapat beasiswa dan sudah pernah pergi ke luar negeri gitu. Jadi please minta banyak feedback dari mereka, dan biasanya orang-orang yang penerima beasiswa gitu ya, mereka tuh sangat open kalau misalnya teman-teman minta tolong baca dong esainya, kasih feedback gitu kan. Dan itu yang akan bikin esai teman-teman lebih tajam, karena kadang-kadang kita tuh ngerasa kalau kita udah bikin sendiri gitu ya esainya, terus kita ngerasa oh this is good enough gitu, tapi ketika orang lain yang ngelihat itu, mereka lebih bisa ngelihat itu dengan fresh eyes dan juga dengan perspektif yang lain. Kadang kita sendiri suka lupa apa kiprah yang pernah kita lakukan gitu. Jadi kadang-kadang butuh orang lain gitu untuk ngingetin, Dar lo kan pernah ini, Dar gue ngelihat poin ini dari diri lo, coba lo masukin gitu, karena belum tercermin di esai ini gitu. Jadi it's very important to get feedback from all people that you can find about your personal statement gitu. Next, selanjutnya. Nah, ini framework-nya yang mungkin teman-teman juga bisa contek lah gitu ya, si tabel ini gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, harus ada benang merah yang kuat antara pengalaman S1 dengan karir yang sudah dilakukan dan bidang studi S2 yang mau diambil, dan karir di masa depan. Karir di masa depan ini dalam artian short term dan long term goal teman-teman tuh seperti apa gitu. Ini saya kasih contoh pas saya bikin personal statement gitu ya. Nah, pengalaman S1 itu maksudnya bisa dari topik skripsi atau mata kuliah atau magang yang teman-teman kira-kira
dapat sesuatu yang insightful tentang satu kondisi ideal yang teman-teman belajar gitu. Oh, ini eye opening gitu. Nah, kayak saya di S1 tuh, saya meskipun studinya kajian media, tapi skripsi saya tuh pada waktu itu tentang street harassment atau pelecehan perempuan di ruang publik gitu kan, dan gimana peran media dalam kayak menyampaikan itu ke masyarakat gitu, tentang patriarki dan lain-lain. Nah, di sini saya belajar bahwa sebenarnya kondisi idealnya itu negara tuh punya regulasi yang kuat soal perlindungan perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan kebijakan yang berpihak pada gender atau gender responsive gitu. Itu hasil belajar S1 saya tuh itu gitu loh, kondisi idealnya gitu. Nah, terus next selanjutnya teman-teman harus sambungin dengan karir teman-teman sekarang. Yaitu ketika teman-teman udah kerja, itu realita yang dihadapi, yang kira-kira masih ada gap dengan kondisi ideal yang teman-teman belajar di S1 itu apa gitu. Jadi coba cari problem konkretnya yang teman-teman temukan dari pas teman-teman kerja gitu. Di lapangan tuh kayak apa gitu. Nah, saya di situ nyeritain gimana misalnya ketika saya masuk SMRC dan riset di berbagai project gitu ya, saya nemu bahwa perempuan tuh cenderung ya jadi aksesoris politik aja, mereka sering jadi proksi dari dari suami dan ayahnya gitu, dan nggak benar-benar memperjuangkan sesuatu yang berpihak pada perempuan. Terus pas saya nyalek, saya ngelihat RUU PKS-nya mandek, pembuatan kebijakan yang kurang berbasis data gitu, tapi cuma berbasis kedekatan politik begitu. Terus ketika karir saya di PSI, saya punya wadah untuk advice legislator yang terpilih di Indonesia, tapi saya belum paham teknis policy making. Jadi ada gap yang harus ditutupi gitu, dan gap ini bisa saya tutupi dengan kalau saya misalnya mengambil S2, mengambil studi lebih lanjut gitu, yaitu ya di studi bidang public policy. Jadi bidang studi S2 itu kebutuhan belajar S2 untuk menutupi gap pengetahuan teman-teman, gap knowledge, ataupun gap network misalnya gitu ya. Kalau ada teman-teman yang mau kuliah untuk mendapatkan network di lingkungan itu nggak apa-apa juga gitu. Makanya saya bilang saya perlu belajar policy making di UK supaya bisa bikin kebijakan yang lebih gender responsif untuk Indonesia. Dan karir di masa depan ini tuh ngomongin kalau misalnya setelah gap-nya tertutup, teman-teman akan kontribusi apa yang dilakukan secara konkret untuk nantinya mungkin di short term atau di long term gitu. Misalnya saya mungkin akan nyalek lagi atau maju ke daerah atau apalah gitu ya, berperan di Bappenas dan lain-lain yang bisa dilakukan secara konkret dengan pengetahuan dari S2 ini gitu. Jadi contohnya mungkin teman-teman kebayang ya gimana narasinya dan gimana benang merah itu dibangun gitu. Jadi memang betul-betul harus ada hubungannya gitu dari teman-teman perjalanan intelektual S1, karir, bidang studi, S2 yang mau diambil, dan karir di masa depannya gitu. Jadi kira-kira ini sih sebenarnya yang perlu ditulis di personal statement itu gitu. Tentu poin-poinnya teman-teman bisa sesuaikan lagi gitu dengan pengalaman teman-teman sendiri, dan tetap diingat bahwa di bidang kontribusi karir di masa depan itu jangan cuman pintar buat diri sendiri, tapi kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat ke depannya gitu. Semoga membantu ini. Next slide. Nah, terus saya juga diminta nih sama teman-teman panitia untuk ngomongin culture shock, atau apa sih persiapan yang harus dilakukan kalau kita misalnya mau belajar di negara orang dan mungkin emang beda ya kondisinya sama Indonesia gitu. Jadi kalau dibilang soal culture shock saya ngalami atau enggak, sebenarnya nggak terlalu sih, karena karena mungkin sebenarnya nggak terlalu beda juga. Dan jadi gini, di Oxford itu mahasiswa internasional banyak banget gitu. Kayak di angkatan saya itu 144 anak dari 50 negara. Jadi yang nasibnya kayak kita nih, yang juga mahasiswa internasional yang mungkin dari Afrika, dari negara berkembang, dari banyaklah tempat gitu ya, 50 negara, itu banyak gitu. Jadi banyak yang senasib. Jadi nggak terlalu white college atau emang kulit putih banget gitu jurusannya, enggak gitu. Jadi sebenarnya karena kita sangat global, sangat diverse, jadi
juga sangat inklusif pada akhirnya gitu. Jadi nggak ada yang terlalu banyak apa ya kayak racism atau gimana gitu, nggak ada. It's Oxford anyway gitu kan. Jadi itu kebantu sih satu. Dan teman-teman juga bisa riset tuh di kampusnya sebenarnya rasio dari mahasiswa internasionalnya berapa dan kebanyakan itu dari negara mana aja si mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Kalau culture-nya banyak yang sama kayak Indonesia gitu, let's say negara Asia itu biasanya lebih nyaman juga teman-teman di sananya. Tapi kalaupun misalnya teman-teman misalnya pun mahasiswa internasional atau Asianya nggak sebanyak itu, jangan khawatir karena yang penting selama kita apa ya sopan, basic decency gitu ya. Selama kita open aja ke mereka, sebenarnya nggak ada hal yang terlalu mengkhawatirkan juga dalam pergaulan sehari-hari gitu. Terus yang kedua, paling penting juga untuk selalu assume the best of others aja sih. Dalam artian ya dalam interaksi kita ya harus jangan suuzon gitu sama orang, kalau kata orang di agama ya, jangan suuzon gitu sama orang. Jadi jangan nganggep orang tuh semuanya pasti rasis, semuanya pasti apa ya mendiskriminasi kita, sebenarnya enggak sih gitu kan. Jadi assume the best of others. Dan juga yang berat di UK itu sebenarnya bukan soal culture-nya, karena culture dan lain-lain itu nggak terlalu masalah, apalagi kita punya PPI kan di sana yang mereka pasti akan ngurusin, nemenin kalau teman-teman baru mau pindah di sana pasti diurusin lah sama mereka gitu, dibantuin. Yang masalah di UK itu sebenarnya kalau buat saya pribadi itu lebih ke soal makanan dan cuaca gitu. Jadi makanannya di sana emang ya namanya Inggris ya, Britania Raya, emang makanannya mungkin nggak seenak di Indonesia gitu, yang kayak itu lumayan jadi tantangan sih. Apalagi saya nggak bisa masak, jadi sangat terbatas gitu pilihan makanannya. Itu mungkin teman-teman bisa siapkan gitu skill memasaknya sebelum ke sana kalau mau hidup yang lebih bahagia gitu. Dan yang kedua unstable weather. Jadi UK itu sangat-sangat apa ya, sangat mendung, sangat gloomy, dan bahkan summer kemarin terakhir di sana itu ya kayak musim hujan aja terus-terusan. Jadi penting untuk nyiapin ya coat, jaket yang proper dan kesitunya sih. Dan untuk kita kan anak-anak dari negara tropis ini kadang-kadang kalau kita nggak lihat matahari gitu on a daily basis itu agak bikin bete gitu ya. Itu aja sih tantangannya yang sejalan dengan waktu pasti teman-teman juga akan terbiasa juga pada akhirnya gitu. Tapi balik lagi kalau kita S2 itu kan pasti jangan cuman mikirin gain-nya itu apa, tapi juga ada cost-nya. Dan saya kira yang kayak gini tuh tantangan-tantangan ini ya cost yang kira-kira masih manageable lah untuk selalu kita tempuh gitu ya. Dan yang terakhir mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini kan lagi konteks pandemi ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang ragu mau tetap ngelanjutin persiapan S2-nya atau enggak gitu. Tapi saran saya sih tetap aja dilakukan persiapannya gitu. Karena kalau kita di kepalanya nunggu sampai pandemi selesai, kita nggak akan tahu kapan pandemi ini selesai. Dan yang kedua, sebenarnya saya juga ngerasa sekolah di saat pandemi itu sebenarnya susah, tapi juga investasi yang bagus gitu. Karena ketika ketika dunia ini lagi pandemi dan lain-lain, teman-teman punya kesempatan untuk nambah skill dan lain-lain gitu. Jadi dibanding kita nggak ngapa-ngapain atau malah mikirin pandemi terus-terusan gitu kan, kayaknya mempersiapkan S2, belajar hal baru itu justru akan ngasih kita tujuan juga gitu di tengah pandemi ini gitu. Dan I think that's important gitu. Kayaknya itu aja ya yang sampai sini sharingnya, dan kita bisa lanjut di sesi tanya jawab untuk hal-hal yang lebih teknis. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Dara untuk memberikan statementnya. Wah, ternyata sangat jelas sekali. Menurut saya sih ada beberapa tanya nih, karena saya melihat dari tadi audiensnya ini semakin lama semakin banyak juga dan bertahan untuk pengen tahu cerita atau sharing-sharingnya juga. Boleh untuk dari audiens saya persilakan untuk ada ingin bertanya dengan Kak Dara, mungkin tipsnya. Oke, di sini ada yang raise hand. Mas Anjar ya, boleh dibuka mic
mikrofonnya boleh silakan. Halo Kak Dara, salam Halo kenal. Anjar, how are you? Iya. Oke Kak, mau nanya. Tadi kan Kak Dara jelasin juga ya persiapan buat study abroad kan pasti panjang kan ya. Dan Benar, itu kan Kak Dara kan sambil kerja juga ya. Boleh dong Kak benar. kasih tips buat kita gitu. Gimana sih Iya. caranya kayak bagi waktu antara kerja sama buat persiapan study abroad gitu. Apalagi IELTS gitu. Aku Iya, ngerasa kesusahan banget di situ asli, gitu. Kan karena asli, kan IELTS kan benar. banyak banget dan itu beda banget kan sama kayak TOEFL biasa. Nah, itu gimana cara Kak Dara buat bagi waktunya sama belajar IELTS-nya gitu. Thank you Kak Iya, Dara. thank you Anjar. Ini pertanyaan yang penting banget. Ini mau dijawab dulu apa dikumpulin gimana nih, Yas? Oh, boleh langsung dijawab aja. Oh, Jadi dijawab biar aja nggak ya. numpuk ya, oke. Iya, benar-benar. Jadi Anjar dan mungkin teman-teman di sini juga ngalamin ya. Aku juga kemarin sambil kerja. Jadi memang ini cerita masuk ke cerita sedih nih ya. Tadi kan udah cerita yang seneng-seneng S2 di Oxford. Jadi cerita sedihnya adalah 1 tahun sebelum berangkat itu practically tiap weekend aku tuh nongkrong kayak di kafe manapun gitu ya, karena kalau di rumah bawaannya mau tidur aja kan udah capek kerja. Aku pasti setiap 1 minggu aku nongkrong di kafe untuk nyiapin semua aplikasi itu. Entah itu belajar IELTS, entah aku mulai nulis personal statement, entah aku bikinin surat rekomendasi, draftnya untuk aku kirim-kirim, dan lain-lain. Dan itu aku lakukan setiap weekend selama setahun. Jadi aku beneran lupa gimana caranya yang kayak weekend tuh bisa main gitu. Dan emang itu harus dilakukan karena kan kita kerja kalau weekdays itu dipaksain kita paling nyampe, apalagi dulu ya di Jakarta tuh kan nyampe udah yang kayak jam 7 malam, itu pasti udah capek banget, nggak sempet kan. Jadi memang persiapannya itu cuma bisa di weekend. Nah ini karena itu Anjar, aku beneran juga mau pesan ke teman-teman, kayak ini tuh persiapan yang bakal maraton banget. Maraton dalam artian persiapannya panjang ya. Dan teman-teman memang harus punya mental space gitu sih di kepala untuk benar-benar ada ruang untuk mikirin S2 dan committed to it gitu loh. Makanya ini curhat. Aku bahkan nggak bisa mikirin pacaran, nggak bisa mikirin yang lain-lain selama setahun itu ya karena mikirinnya S2 ini gitu. Waktu aku beneran untuk S2 ini gitu. Dan that kind of sacrifice yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu kan. Karena gimana mau mikirin hal lain, kehidupan gue isinya cuma kerja, IELTS, personal statement kerja, IELTS, personal statement gitu. Nggak bisa cuti dari kerja karena kita butuh gaji untuk bayarin tes IELTS kan. Jadi itu 2 hal ya. Yang pertama emang manfaatin weekend sebanyak-banyaknya. Yang kedua memang harus nggak cuman persiapannya itu di biaya dan tenaga, tapi juga mental space menurut aku. Karena banyak banget orang yang sebenarnya niatnya ada gitu ya, duitnya juga dia ada untuk persiapan IELTS, tapi mental space dia nggak ada, bandwidth dia nggak ada di kepalanya untuk beneran mikirin S2, dan itu akan sama aja, kamu nggak akan maju-maju progresnya. Dan untuk IELTS, memang pada waktu itu aku jadi gini, IELTS tuh unik karena tiap orang pasti di antara 4 section itu kesulitannya beda-beda. Di aku yang bikin aku nyangkut lama banget itu adalah di writing. Jadi terutama writing part 1 yang kalian tahu nggak sih ada apa? Grafik lah, ada peta lah, ada ya pokoknya hal-hal kayak gitu ya. Sebenarnya itu cuma 150 kata, tapi karena nature aku anak sosial, aku tuh agak susah gitu kalau nggak bacot gitu. Itu kan nggak boleh bacot ya, kalian harus mendeskripsikan gambar-gambar itu as it is. Nah di aku yang susah banget itu. Jadi dan aku memang pada akhirnya sampai di satu titik aku memutuskan untuk cari guru private untuk khusus ngajarin aku sih bagian itunya doang gitu. Jadi penting banget Jar buat kamu dari seluruh IELTS itu, kamu identifikasi mana section yang kamu beneran kuat. Di aku reading, aku kuat banget, kayak aku bisa menyelesaikan reading itu dalam waktu kayak 40 menit dan skornya cuma salah satu gitu kan. Tapi itu di reading gitu. Dan kalau udah masuk writing aku udah hancur gitu. Jadi kita harus tahu juga masalah kita di IELTS itu yang mana, dan caranya kalau kita tuh bisa mengidentifikasi itu kalau kita udah pernah ikut try out, atau kamu punya duit lebih, kamu coba aja tes sekali gitu, dan kamu bisa lihat tuh di section itu your strength and weakness di mana, dan kalau kamu udah tahu weakness-nya di mana, please fokus aja di situ. Kadang memang harus
bisa belajar sendiri gitu ya, tapi kalau udah ngerasa nggak ketolong banget, aku kemarin karena di Oxford tuh dia minta writing-nya tuh 7, jadi aku kayak mau nangis gitu, kayak udah 2 kali tes nggak naik-naik, akhirnya aku cari guru private gitu ya, untuk belajar si writing, dan beneran itu juga latihannya pada waktu itu setiap hari aku disuruh ngirimin 1 tulisan yang soal itu gitu. Every day selama 2 minggu sebelum aku tes gitu. Jadi memang beneran harus committed, dan memang apa ya, masalah dari anak-anak Indonesia itu karena kita juga sehari-harinya kan kita nggak banyak bahasa Inggris ya. Jadi memang bahasa Inggris itu susah banget gitu. Kalau misalnya teman-teman udah bisa bahasa Inggris dan IELTS-nya cukup, itu sebenarnya masalah akademis, masalah teman-teman personal statement itu nggak terlalu banyak tantangan sebenarnya. Jadi please harus diseriusin bahasa Inggrisnya gitu, Jar. Jadi kamu harus tahu ya strength and weakness kamu di mana. Menjawab nggak? Menjawab. Thank you Kak Dara. Semangat kamu, pasti bisa Ya, kok. Tapi jangan pacaran, nggak bisa kalau pacaran. Nggak sih, kalau kalian bisa bagi waktu juga nggak apa-apa sih. Maybe it's just me. Jadi curhat. Gimana? Oke, terima kasih Kak Dara untuk jawabannya. Nah, sekarang mungkin ada lagi yang ingin bertanya lagi dengan Kak Dara. Tentang mungkin banyak yang tahu bagaimana prosesnya Kak Dara dalam mencapai IELTS berapa tuh, 8 ya? 8. Wah, itu sangat hampir sempurna. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Ada lagi? Boleh raise hand, boleh dengan angkat tangan. Ada? Oke, kalau tidak ada, baik. Saya ingin ada satu nih pertanyaan nih Kak Dara nih. Nah, biasanya nih Kak Dara, itu di Oxford University atau Kak Dara memilih ya, saat memilih itu tadi udah dijelaskan beberapa cara untuk memilih. Nah, itu tes untuk ke universitasnya itu apakah ada tes khusus atau bagaimana Kak? Selain IELTS ya, setelah kita dapatkan IELTS. Oke, thank you Yas. Jadi untuk ini beda-beda ya. Kalau di Oxford sama Cambridge itu selain memang personal statement dan IELTS kayak kamu bilang, itu dia minta sample of written work. Jadi mereka minta semacam paper. Itu yang bikin juga lumayan berat kemarin. Jadi kita mau belajar public policy, tapi mereka di awal udah minta dulu coba dong tulis policy brief kayak apa. Terus kita kan bingung ya, kayak loh kan justru kita mau kuliah ke sana buat belajar nulis ini gitu. Tapi ternyata mereka itu mau ngelihat kemampuan kita untuk nulis akademis gitu. Jadi kan karena kan levelnya udah S2 ya, mereka nggak mungkin juga ngajarin hal-hal yang terlalu teknis. Jadi mereka juga pengen calon mahasiswa yang diterima gitu, at least udah bener lah nulis akademisnya gitu. Nah itu yang kemarin agak PR dibanding misalnya LSI itu nggak punya persyaratan itu gitu. Tapi gimana caranya aku pada saat itu bisa memenuhi itu adalah yang ngobrol sama dosen S1. Jadi namanya aku udah kerja ya 2 tahun, terus kan kita kayak, aduh di kerjaan mana pernah nulis paper ilmiah gitu, paling cuma nulis apa di koran gitu kan, opini yang beda banget nature-nya. Jadi aku kontak lagi dosen S1 dan brainstorming, dan beneran ya minta kayak dibimbing dalam artian gitu ya, kayak bimbingan skripsi lagi gitu, yang kayak kita brainstorming, aku kasih draft pertama, terus dia feedbackin, kasih draft kedua gitu, sampai akhirnya dia ngerasa oke, I think this is good enough for you to submit it gitu kan ke sana, dan ya udah gitu. Nah jadi di sini poinku selain memang persyaratannya itu beda-beda, dan semakin top universitasnya kadang-kadang mereka lebih banyak persyaratannya gitu ya. Tapi juga poin penting adalah teman-teman harus terus jaga hubungan sama dosen-dosen di S1 ya, karena kita nggak tahu gitu. Kadang persyaratan dari UNIF tuh bisa aja bikin kalian harus ngontak mereka lagi, dan kalau kalian misalnya nggak punya hubungan yang bagus dengan mereka, kan agak sulit juga gitu pas minta tolong seperti itu. Jadi buat teman-teman sekarang yang mungkin udah nggak pernah nyapa-nyapa dosennya, please disapa dosennya gitu ya, 1-2 orang yang teman-teman kira bakal ada hubungannya lah sama topik-topik yang mau teman-teman pelajarin lagi gitu. Dan aku sih merasa biasanya mereka tuh open banget ya, open, dan mereka tuh senang sebenarnya ngebantuin mahasiswanya asal nggak dadakan. Jadi jangan yang kayak dadakan, Bu mau minta feedback dong, tapi 3 hari harus jadi ya, jangan kayak gitu juga.
Jadi please reach out lagi ke dosen-dosen S1 karena itu penting banget. Oke. Nah, ini thank you Kak Dara. Nah, ini ada pertanyaan dari via chat di sini. Di kelas Kak Dara atau adakah teman yang sudah berkeluarga di Oxford? Oh Dan ya. bagaimana prestasi belajarnya atau tantangan student mom or penilaian dari Kak Dara sendiri? Ya, thank you. Ini pertanyaannya penting banget ya. Di cohort aku di angkatan itu memang ada sekitar I think 20 orang ya, 20% yang sudah punya keluarga. Jadi ada yang sudah berkeluarga tapi dia nggak bawa keluarganya ke Oxford. Jadi yang kayak dia aja yang di Oxford. Dan untuk yang kayak gini kayaknya dia lebih oke ya karena dia nggak ngurusin kan day by day, dia cuman fokus belajar aja, mirip sama kita yang belum berkeluarga. Tapi aku salut banget sama yang bawa keluarganya ke Oxford dan terutama kalau dia perempuan gitu loh. Banyak banget teman-teman aku yang seorang ibu tapi juga belajar S2 di tengah pandemi dan bawa anak kecil gitu ya. Aku punya satu teman anak kecilnya 2, ya ampun aku merinding ini nyeritain dia. Dan kamu bayangin kamu harus ngurusin anak-anak itu, harus ngurusin sekolahnya dan juga kemarin kan lockdown kan di UK itu sempat lockdown beberapa kali, dua kali ketika aku di sana. Dan lockdown itu kan berarti sekolah anak-anak itu tutup. Jadi mereka tuh harus ngajarin anaknya juga sekolah. Jadi yang sekolah tuh dia dan anaknya, dan dia harus jadi guru sekolah anaknya juga gitu. Jadi itu tantangan banget memang, apalagi di saat pandemi gini. Tapinya adalah kalau di luar negeri itu mereka sangat pengertian terhadap orang-orang yang udah punya keluarga dan memang punya kayak responsibility tambahan untuk ngurusin anak terutama di tengah lockdown gitu. Jadi teman-teman aku yang kemarin itu pada saat kita ujian atau pada saat kita mau kasih paper, ada tugas paper gitu, mereka bisa ngajuin kayak keringanan deadline tambahan gitu. Misalnya kayak mereka dikasih seminggu lebih karena alasannya mungkin mereka harus take care their kids gitu ya. Terus juga mereka bisa minta tambahan office hour ke dosen-dosennya gitu untuk dijelasin ulang gitu. Terus kita juga secara kolektif di angkatan itu kita punya study group sih. Jadi emang bareng-bareng gitu ya belajarnya. Kalau misalnya belum ngerti satu materi, kita tuh sering diskusi ngumpul bareng. Kadang dari Zoom juga gitu. Jadi memang berat. Aku juga mengakui dan menyaksikan itu. Kalau aku jadi mereka kayaknya nggak kebayang. Aku ngurusin diri aku di sana aja kayaknya udah susah gitu ya, harus settle dan lain-lain. Tapi mereka ini sangat-sangat strong banget, dan di sisi lain juga banyak sebenarnya support system di lingkungan kampus yang pasti mau ngebantu dan pengertian gitu terhadap kondisi teman-teman gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman di sini yang mungkin kepikiran untuk bawa keluarganya belajar gitu ya ke luar negeri gitu. Mereka tuh sangat-sangat considerate kok, orang yang punya tanggung jawab lebih seperti itu. Gitu sih, Yes. Oke. Nah, ini juga ada lagi nih pertanyaan. Mungkin karena jaringan ya, kan kalau kita webinar itu selalu masalah kita adalah sinyal ya. Kalau nggak stabil itu susah sekali. Kadang pembicaraan kadang jadi masalah juga ya kan, jadi misunderstanding jadi sini kan. Nah, di sini ada juga pertanyaan dari Lutfi. Di sini mau tanya Kak, apakah perbedaan motivation letter sama personal statement Kak? Apakah saat mendaftar kedua poin itu penting? Gitu. Itu sih. Jadi apa bedanya antara motivation letter sama personal statement? Nah, itu. Apakah hampir sama atau ada yang berbeda nih? Itu boleh dijelasin. Thank you Lutfi pertanyaannya. Sebenarnya itu menurutku sih sama ya. Tapi balik lagi, biar kita nggak terjebak soal term di sini, balik lagi kamu harus refer ke dokumen yang dikeluarkan oleh si pemberi beasiswa itu. Misalnya mereka tuh, misalnya mereka mintanya motivation letter. Pasti mereka itu ada penjabarannya kayak yang mereka maksud dengan motivation letter itu apa gitu. Begitu juga kalau mereka mintanya personal statement. Yang mereka maksud dengan personal statement itu berisi apa. Itu pasti ada di setiap booklet atau websitenya gitu. Kayak misalnya Chevening mereka tuh bahkan nggak bilangnya itu nggak personal statement atau motivation letter, tapi mereka bilangnya adalah 4 hal. Leadership essay, public service essay, sama studi plan essay, sama satu lagi aku lupa gitu. Kayaknya rencana kontribusi after
after studi gitu. Jadi benar-benar kamu harus sesuaikan lagi sama memang persyaratan mereka. Tapi to be honest menurutku itu sama aja gitu. Yang harus kamu isi ya yang tadi, yang apa yang mau kamu pelajari, kenapa kamu harus belajar itu sih. Sorry kalau jawabannya ngawang karena tiap beasiswa itu kadang beda-beda aja gitu. Jadi aku nggak mau kita terlalu terjebak pada apa ya istilah gitu. Padahal kadang-kadang istilahnya juga bisa beda-beda gitu. Oke. Nah, tadi saya melihat Mas Randy ingin bertanya ini. Mas Randy ingin bertanya, silakan Mas. Sudah raise hand dari tadi. Oke. Kak Dara, tadi kan kalau dari yang Kak Dara share tadi kan di awal mengenai waktu Mbak sudah keterima sebenarnya di beasiswa Chevening, terus ternyata juga keterima juga di Jardin, dan akhirnya Mbak ambil Jardin gitu. Dan pertanyaan aku sih, kalau waktu dulu itu pertimbangannya apa tuh Kak Dara akhirnya memilih untuk Jardin instead of Chevening? Boleh di-share mungkin dua beasiswa ini seperti apa? Kalau menurut perspektif risetnya Kak Dara, mereka kan sekarang lagi buka tuh Chevening ya, baru lagi dibuka gitu. Thank you. Iya. Jadi kemarin juga udah, ini pertanyaan bagus banget gitu ya, ketika teman-teman diterima dua, terus pilih yang mana, itu pasti galau juga kan Kak Randy. Jadi sebenarnya yang pertama harus teman-teman cek, ini being so pragmatis adalah stipendnya ya, maksudnya besaran uang beasiswanya berapa dan yang di cover apa aja. Aku udah cek pada saat itu ke Chevening dan juga Jardin, setelah aku compare ternyata mirip gitu, jadi nggak terlalu beda jauh soal itu. Oke, kalau sama terus apa gitu kan. Terus aku juga melihat pada waktu itu kalau soal network sebenarnya lebih Chevening ya. Chevening lebih oke, karena dia kan sudah maksudnya yang diterima tiap tahunnya banyak, jadi networknya pasti lebih kuat. Sementara Jardin kan lebih private, yang diterima setiap tahun tuh kayaknya 18 orang dari seluruh dunia gitu. Jadi in some sense dia lebih eksklusif, tapi networknya juga jadi lebih sedikit gitu. Terus itu soal network. Yang ketiga adalah soal ini kayaknya apa ya, banyak teman-teman akan jawab klise, tapi di aku sih pertimbangannya ketika aku give up that seat itu akan diambil oleh anak mana gitu, anak dari negara mana. Jadi misalnya kalau aku give up seatnya Jardin, mereka mungkin akan kasih itu ke anak dari negara lain gitu, yang bukan anak Indonesia, karena kan mereka ngasih ke anak Hong Kong, anak Singapura dan lain-lain gitu. Mungkin seat itu akan dikasih ke anak yang bukan anak Indonesia, tapi kalau misalnya aku give up my seat in Chevening, udah pasti seat itu akan dikasih ke anak Indonesia, karena Chevening itu kan pasti Chevening Indonesia gitu. Jadi itu pertimbangan ketiga aku. Yang keempat adalah soal ini, ada nggak kepastian mereka untuk cover semua tuition fee? Karena ini agak dispute pada waktu itu di Chevening, karena aku udah riset beberapa temanku yang keterima Chevening, ternyata uang sekolah tuition fee mereka itu sekitar belasan ribu sampai 20-an ribu yang di cover gitu ya, rata-ratanya segitu. Sementara di Oxford pada saat sekarang ini uang sekolahku per tahun itu 44.000. Jadi itu tinggi banget, mahal banget gitu. Dan ketika aku riset range yang akan Chevening sih nggak bilang mereka nggak akan cover gitu ya kalau lebih dari 20.000. Cuman aku ngelihat aja bahwa ternyata yang gue pengen ini uang sekolahnya mahal banget gitu loh. Dan di sisi lain Jardin udah yang kayak kita akan bayarin full, kamu nggak usah khawatir apapun, nggak ada persyaratan apapun, kita akan ya udah bayar full aja kalau kamu ngambil itu. Jadi itu sih pada akhirnya aku ngerasa lebih certain aja di Jardin. Dan ini juga another perspektif kan, aku juga baca pada waktu itu si ekonominya UK juga terimpact kan dengan si COVID, mereka resesi yang agak panjang pada waktu itu, agak dalam. Jadi aku takut aja sesuatu terjadi sama si foreign aid mereka dan itu mempengaruhi dana Chevening yang akan disalurkan gitu. Jadi ini agak memang panjang pertimbangannya, karena beneran Karen dia pada saat itu galau banget gitu kan, harus terima Jardin atau enggak. Dan Jardin itu pengennya kita kasih
Jadi mereka pengumuman hari ini, mereka mau jawabannya 3 hari lagi, bayangin gitu. Jadi it's such a big decision juga pada waktu itu. Tapi akhirnya aku pilih Jardine dengan pertimbangan-pertimbangan itu, terutama soal ya seat ini akan dikasih ke siapa, dan yang kedua soal uang sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu ya uang sekolah kita itu mahal, kita harus juga pintar-pintar untuk bikin plan B gitu. Karena di UK itu biasanya uang sekolah tuh ya itu belasan ribu sampai 20-an ribu gitu. Jarang banget uang sekolah yang tinggi banget, dan kalau teman-teman harus uang sekolahnya tinggi, harus pintar-pintar kayak cari funding tambahan lagi yang kira-kira kalau worst come to worst ini nggak ke-cover semuanya, plan B-nya apa. Gitu sih Kak Randi, kira-kira yang harus dipertimbangkan gitu ya teman-teman. Siap, thank you Kak Dara. Oke, nah ini ada lagi nih Kak, kayaknya banyak sekali nih pertanyaannya juga ya. Nah, dari Inayatul, dari ini, boleh dong sharing tips experience daily habit, apa yang penting untuk meningkatkan IELTS, khususnya untuk reading nih Kak? Ya, biasanya ada 4 nih. Seru nih apa reading. nih? Oke, thank you pertanyaannya soal reading. Yang pertama, kamu harus sering baca-baca majalah bahasa Inggris yang misalnya itu tuh kayak kalau kamu punya ini ya, punya tapi subscription mahal sih, tapi maksud aku artikel-artikel readingnya di IELTS tuh kayak artikel-artikel di Economist gitu. Atau kalau enggak kamu baca-baca jurnal ilmiah aja. Nah, sebenarnya kayak gitu. Itu satu, kamu harus sering-sering baca bacaan yang bukan bacaan populer gitu loh, bukan novel bahasa Inggris populer, karena vocabnya tuh pasti beda-beda. Dan ini juga aku dikasih tau temanku yang sering banget muncul di IELTS itu, tahu nggak artikel apa? Itu artikel penerbangan, aviation. Jadi kalau teman-teman sering baca-baca artikel penerbangan, bisnis gitu ya, itu bakal nambah vocabnya. Tapi harus memang punya habit baca dulu. Itu satu, habit baca biar nambah vocab. Dan yang kedua, ini aku dikasih tahu guru les aku ya teman-teman. Orang Indonesia itu sering banget salah di IELTS karena kita tuh suka punya asumsi sendiri gitu soal apapun lah. Misalnya kita dikasih bacaan tentang pesawat gitu ya. Dia ada artikel, terus kita biasanya kan kalau di IELTS itu disuruh kayak benar salah, yes or wrong gitu kan, statement ini benar salah atau tidak ditemukan di dalam artikel itu gitu. Nah, orang Indonesia itu suka salah di situ karena kamu tuh nggak berpatokannya sama teks, tapi kamu berpatokan sama pengetahuan kamu yang kamu dapat dari baca berita yang lain gitu. Nah, itu tuh nggak boleh. Jangan banget kamu berasumsi dengan pengetahuan kamu yang kamu bawa dari luar gitu. Jadi beneran fokus aja sama teks itu gitu. Jadi jangan sotoy, jangan kayak jawab pertanyaan teks, tapi pakai pengetahuan di luar teks. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebenarnya enaknya reading itu jawabannya itu pasti berurutan gitu. Jadi kalau teman-teman teman-teman udah bisa jawab pertanyaan nomor 1, udah bisa jawab pertanyaan nomor 5 gitu. Teman-teman mau jawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3-nya itu pasti ada di antara jawaban itu. Enaknya gitu sih. Ini agak teknis ya, tapi yang pernah ngerjain IELTS itu pasti ngerti gitu bahwa di IELTS itu teks jawabannya itu dan soalnya itu berurutan gitu. Tapi yang paling penting menurutku yang soal jangan berasumsi itu sih. Karena sayang banget sebenarnya itu reading tuh nggak sulit gitu as long as vocab teman-teman banyak dan jangan berasumsi, jangan sotoy dengan teks, hanya berpatokan ke teks aja. Itu sih Kak Yesi. Oke, nah itu menjawab ya, dan please ini sering-sering nggak tahu ya, aku di YouTube tuh kan udah banyak banget sekarang kan kayak soal latihan, apalagi reading ini menurutku adalah salah satu section yang teman-teman bisa latihan sendiri dan bisa langsung cek jawabannya. Reading sama listening kan bisa langsung cek jawabannya benernya berapa, jadi lebih gampang, nggak kayak speaking yang kayak aduh gimana ya latihannya, siapa yang bisa menilai kita, itu kan beda lagi gitu. Tapi kalau reading sama listening banyak banget sebenarnya resource di internet yang teman-teman bisa pakai untuk latihan. Dan kalau ada teman-teman nanyain kayak Kak Dara pakai buku apa, no aku nggak pernah pakai buku apa-apa. Aku patokannya YouTube dan internet ya, jadi yang kayak aku nggak ada buku apa-apa karena buku mahal dan ini buang-buang kertas buat ngeprint gitu.
Oke, nah ini catatan juga nih untuk reading. Kebetulan saya kan memang guru bahasa Inggris, jadi memang permasalahan anak-anak itu malah sebenarnya reading itu adalah vocabulary. Terkadang vocabulary untuk kita belajar science, kita belajar math itu berbeda sekali ya terkadang gitu. Jadi banyaklah untuk membaca vocab-vocab yang mungkin analisis, dan mungkin kalau tidak ingin tahu boleh cari di Google Translate boleh. Tapi benar. itu penting banget gitu. Cuman kalau untuk writing tipsnya mungkin jangan menggunakan Google Translate karena grammarnya akan pasti berbeda banget dengan itu. Nah, terkadang itu menjerumuskan juga di Google Translate gitu. Tapi untuk mengartikan satu perkata itu bagus untuk reading. Nah, itu sih. Jadi untuk reading sering-sering baca koran-koran aja. Iya, atau benar. Mungkin Setuju. Nah, atau mungkin bisa kayak kalau mungkin kebetulan saya pendidikan bahasa Inggris, S1 saya Fakultas Ilmu Budaya, pas itu banyak sekali kayak buku-buku novel, komik. Nah, itu sangat suka sekali, apalagi untuk anak-anak itu memperbanyak untuk vocab gitu. Bahkan mungkin ada yang nggak tahu bahasa Inggris sama sekali, boleh untuk melihat cerita-cerita anak kecil, ya mungkin fairy tale kayak gitu, itu malah banyak untuk menambah vocabulary kayak gitu. Nah, ini lagi nih Kak. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad. Nah, ini izin bertanya Kak, untuk beasiswa dari luar, apakah ada tuntutan dari pihak pemberi beasiswa seperti LPDP yang mewajibkan mengabdi di Indonesia? Selanjutnya, bagaimana peluang untuk dapat melanjutkan karir di negara tersebut? Nah, ini dia. Terima kasih pertanyaannya. Ini pasti ini kegalauan banyak orang juga ya. Dan saya juga sempat mengalami ini galau gitu kemarin. Mau lanjut di UK dan coba mulai karir di sana atau balik gitu. Dan teman-teman pasti juga akan ngalamin itu, meskipun kita awalnya berangkat kayak udah firm banget nih rencananya, tapi di tengah jalan pasti akan galau. Itu wajar aja. Tapi yang mau aku bilang adalah untuk Jardine, dia itu nggak punya persyaratan teman-teman harus pulang. Karena Jardine percaya bahwa teman-teman bisa berkarya untuk negara ini dari manapun gitu. Kayak misalnya sekarang ya, contohnya Mas Indra, teman aku yang bikin vaksin Oxford, itu kan dia berkaryanya di sana, tapi kita di Indonesia juga ngerasain gitu kan. Jadi sebenarnya aku sih juga termasuk orang yang percaya term berkarya itu kamu nggak harus ada di sini sebenarnya gitu. Kamu bisa ada di negara manapun, terus kamu tetap doing something for your country, itu tetap bisa gitu. Nah, Jardine itu nggak ada. Tapi kalau Chevening dan LPDP itu ada kewajiban untuk pulang. Itu satu hal. Tapi rata-rata anak yang Jardine kayaknya pulang karena mungkin mereka juga udah bagian seleksinya ya. Jadi mereka juga ngelihat kayaknya yang dipilih juga memang anak-anak yang emang mau pulang gitu. Pada akhirnya dia udah punya root yang sangat kuat, keterlibatan yang sangat kuat di Indonesia. Jadi anak-anak ini bakal pulang gitu. Kayaknya itu sih yang sering terjadi pada akhirnya di Jardine. Yang kedua adalah soal kesempatan berkarir di luar negeri, terutama di UK ya, kita ngomongin UK. Kalau aku sih merasa kesempatan berkarir di UK itu sangat-sangat besar, terutama sekarang UK itu kan seperti negara-negara Eropa lainnya, mereka itu mengalami apa yang dinamakan penuaan populasi kan. Jadi populasi mereka tuh tua-tua gitu loh orangnya. Jadi mereka sebenarnya kekurangan anak muda sekarang. Makanya UK sekarang punya skema yang namanya graduate visa route. Itu adalah visa yang diberikan untuk lulusan UK yang baru lulus, kamu diberi waktu 2 tahun untuk nyari kerja dan kerja di UK tanpa kamu harus bayar kayak uang jaminan gitu. Biasanya kan kalau kamu mau bikin visa, kamu harus punya kayak berapa puluh ratus juta kan di rekening kamu. Nah, si graduate visa route ini menggratiskan itu gitu. Jadi kamu cuma perlu bayar asuransi kesehatan sama bayar uang administrasinya aja kalau kamu udah lulus dari UK. Bisa gue udah kayak ini nih ambasadornya British Council. Tapi maksudnya aku mau kasih tahu bahwa even di UK itu saking mereka pengennya ada anak muda yang berkarir di sana, mereka sampai punya skema itu gitu. Jadi sebenarnya kesempatan berkarirnya gede banget di UK gitu. Mereka pengen kita tuh punya karir di sana dan berkontribusi lah sama ekonominya mereka. Nah, itu kesempatannya, strength-nya ya. Tapi di sisi lain teman-teman juga harus ingat bahwa kalau kamu udah sampai UK, saingan kamu itu ya bukan cuma anak dari Indonesia, tapi juga saingan kamu adalah anak dari
ya seluruh dunia ini semua orang mau ke UK gitu. Jadi tentu kesempatannya lebih banyak, ke pemerintahnya juga mendukung, tapi saingannya tentu memang lebih berat. Jadi kamu juga harus ya sangat standing out lah untuk, dan harus sangat resilient untuk cari kerja di sana. Pertimbangan lain adalah soal bidang studi dan keahlian sih menurutku ya. Ini pertimbanganku pada akhirnya kenapa pulang di Indonesia. Kenapa pulang ke Indonesia? Karena aku merasa skill yang udah aku punya gitu ya di bagian public policy dan politics dan segala macam yang udah aku lakukan ini sangat konteks spesifik gitu. Dalam artian kalau aku mau belajar hal yang sama, mau memulai karir yang sama di UK, aku harus belajar kayak apa ya? Aku harus belajar dari awal kondisi politik di UK, dinamika di sana, kebijakan publik di sana, yang menurutku itu sayang banget kalau aku meninggalkan apa yang udah aku bangun di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu bidang studinya lebih universal, kayak misalnya IT atau ekonomi atau bukan biodiversity, maksud aku ini kedokteran gitu, itu kan mau kamu di Indonesia, mau kamu di UK, mau kamu di Jepang, di mana-mana itu kayaknya yang dipelajarin sama aja kan, nggak terlalu konteks spesifik. Nah kalau kamu bidang keahliannya seperti itu, kayaknya untuk kamu switch karir, switch negara, itu cost-nya itu lebih rendah gitu. Jadi always consider the cost gitu. Ongkosnya itu kalau kamu mau switch negara, itu gede apa enggak. Di kasus aku, dengan apa yang sudah aku mulai di Indonesia, dan apa yang aku rencanakan ke depan di Indonesia, aku merasa untuk switch negara itu costly buatku gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya aku ya udah memutuskan untuk ngerjain project di Indonesia, dan berkarir di Indonesia ke depannya gitu. Tapi tentu saja setiap orang tuh punya pertimbangan yang beda-beda gitu. Tapi at least aku udah ceritain tadi pertimbangan dan cost dan benefit apa aja yang mungkin teman-teman bisa dapatkan kalau nanti mau berkarir di UK gitu. Gitu sih, Yes. Dan juga satu kabar baik adalah ekonomi UK abis COVID ini lagi tumbuh gede-gedenya, karena mereka kayak negara pertama yang ini kan vaksinasinya berhasil, jadi sekarang tuh mereka lagi banyak hiring banget gitu. Jadi kalau teman-teman mempertimbangkan untuk berkarir di UK, sebenarnya itu promising banget gitu. Tinggal seru sekali ya. Iya. Seru sekali ya. Berarti ini kalau di Indonesia lagi PPKM, di sana tidak lagi PPKM ya. Iya, benar. Nah, ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Faruk, yaitu adalah bagaimana teknis mendapatkan LOE dari kampus tujuan kita, Kak? Nah, itu dari Faruk, itu sih LOE untuk mendapatkan dari kampus tujuan kita. Nah, iya, jadi kalau teknis LOE sebenarnya lebih simpel, Faruk. Pengalamanku ya, kita cuma perlu submit semua persyaratannya sebelum deadline, yaitu tadi personal statement, surat rekomendasi. Biasanya mereka tuh minta dari mantan dosen atau bos kamu. Itu tergantung jurusannya minta apa. Terus juga sertifikat bahasa Inggris, terus juga tambahannya misalnya ada esai-esai kayak aku bilang tadi, kalau Cambridge dan Oxford ada minta paper dan gitu-gitu. Nah, kalau kamu udah submit, dan juga biasanya ada biaya pendaftaran, ini juga jarang di-mention sama orang. Jadi tiap kampus itu biasanya ada biaya pendaftaran sekitar 75 sampai 100 pound. Itu kalau dirupiahin sekitar 1,5 juta sampai 2 juta rupiah gitu ya setiap kampus. Jadi kamu harus bayar uang pendaftaran, terus nanti kira-kira sekitar 6 sampai 8 minggu atau 1,5 sampai 2 bulan mereka itu akan kasih keputusannya gitu. Jadi gitu aja sih, nggak ada wawancara, nggak ada yang ribet-ribet gimana pun gitu ya, cuma tinggal daftar, bayar, terus kamu terima hasilnya gitu. Itu aja sih. Sama kalau misalnya ada juga beberapa kampus yang LOE-nya itu conditional, unconditional. Conditional tuh berarti kamu masih ada syarat yang dilengkapi, biasanya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bahasa Inggris kamu masih nyangkut dikit, mereka akan kayak, oke, conditional, kamu harus tes lagi ya, atau kamu harus nanti ketika masuk kamu harus ikut bimbingan ya, academic English di kita, nah gitu-gitu. Tapi biasanya kalau untuk LOE prosesnya lebih simpel, dan juga waktu nunggunya itu cuma kayak sekitar 2 bulan gitu. Gitu sih.
Ya sih, Oke. prosesnya. Nah, ini ada yang masih ingin bertanya lagi nih Kak, dari Kamu Mut. Ini alumni UI juga. Halo Kebetulan. kamu. Nah, di sini mau menyinggung tentang speaking. Nah, terberat dari speaking Oh, itu apa? speaking. Iya. Nah, bagaimana untuk menghandle diri supaya bisa sistematis dan jelas gitu pas menjawab sesi speakingnya? Gitu. Iya, Apa yang oke. Speaking ya, asli speaking. Jadi speaking ini agak lucu karena kadang kita tuh udah ketakutan duluan, ya kan? Ketakutan duluan kayak, aduh ini pasti gimana-gimana. Tapi ternyata pas kita tes, itu tuh sebentar banget, kayak udah kelar gitu kan. Dan aku nih termasuk Yesi dan teman-teman lain ya, kamu juga. Satu yang mau aku tekanin, speaking itu nggak semenakutkan itu. Jadi please jangan takut duluan, karena di awal, karena gini Mut, aku 3 kali tes, aku ngerasa pasti pas aku tes aku ngerasa speaking aku hancur banget. Tapi alhamdulillah skornya itu selalu yang kayak 8,5 gitu loh Mut. Padahal akunya udah ketakutan banget gitu loh. Jadi itu yang bisa kita belajar dari situ adalah ternyata itu nggak semenakutkan itu dan kamu pasti bisa gitu. Kamu memang punya tendensi untuk membayangkan hal-hal terburuk aja sih, aduh kalau aku 5,5 gimana ya speakingnya, padahal nggak mungkin gitu. Karena sebenarnya yang mau mereka lihat di speaking itu adalah 2 kan, kemampuan kamu mengerti apa yang mereka tanya, tektokannya, dan yang kedua adalah kemampuan kamu merespon itu gitu. Jadi kalau sebenarnya kamu ngerti aja apa yang mereka mau gitu, apa yang mereka cari itu kamu ngerti, itu sebenarnya udah nambah poin signifikan gitu loh. Kamu bisa ngerti pertanyaan dari mereka dan respon accordingly, itu udah satu poin yang gede banget yang kita kadang-kadang suka take it for granted. Nah, cuman yang jadi tantangan memang adalah ya betul mensistematisasikan dan tahu apa yang diomongin. Caranya balik lagi, to be honest, nggak ada yang lain selain latihan. Dan latihannya ini jangan latihan yang kayak, oke, latihan ngomong tiap hari gitu sama temen tuh bagus, tapi coba mulai sistematiskan latihannya juga dengan berlatih secara apa ya, mocking testnya IELTS gitu. Jadi kan IELTS itu ada 3 part ya, kalau aku nggak salah ya. Pertama kamu mesti perkenalan diri. Nah untuk perkenalan diri ini aku sarankan banget kamu tuh memang udah kayak bukan hafalin ya. Kayak kamu tuh udah tahu apa yang mau kamu bilang ketika mereka minta perkenalan. Mereka bisa akan nanya, good morning Dara, please introduce yourself. Nah kamu harus cerita tuh, either kamu kerja atau kamu kuliah gitu ya. Dan kamu harus punya yang kayak 2-3 kalimat yang menjelaskan serunya kerjaan kamu, karena dia pasti akan tanya dulu, do you like your job? What do you like the most about your job gitu. Jadi kamu harus siapin kalimat itu tentang introduce diri kamu, apa yang kamu suka gitu, very standard gitu. Aku sampai udah hafal lah gitu. I'm a spokesperson of a political party and what I like the most about my job is gitu kan. Aku udah punya narasi itu gitu. Itu satu hal dan itu ngebantu. Yang kedua itu pertama perkenalan, yang kedua dia akan kasih kamu kayak timing gitu kan. Jadi dia akan kasih kamu pertanyaan, misalnya ceritakan soal liburan paling menyenangkan yang pernah kamu alami. Selama 2 menit kamu harus ngomong soal itu. Dan kamu boleh kayak persiapin poin-poinnya. Nah, jadi tipsku adalah teman-teman harus sering-sering nyari di YouTube atau di mana-mana gitu ya, di IELTS blog dan lain-lain. Itu model-model pertanyaannya apa aja. Misalnya yang sering itu kan holiday, atau apa tempat favorit, makanan favorit. Kayak aku pernah ditanya yang kayak terakhir kali ngumpul sama temen tuh ngapain gitu. Jadi mulai aja gitu untuk membangun skenario dalam kepala teman-teman. Kalau diminta cerita tentang teman, gue ceritanya sih ini. Kalau diminta soal liburan, gue akan cerita ini. Bukan bohong, tapi yang kayak biar teman-teman lebih terarah dan punya bayangan gitu. Jadi nggak ngeblank gitu kan. Dan menurutku kalau teman-teman udah semakin sering googling, semakin sering ngelihat contoh-contohnya tuh akan semakin dapet tuh tema-temanya itu apa aja. Itu yang kedua. Jadi yang kayak siapin aja misalnya liburan, kalau dia tanya liburan, gue akan cerita soal apa Bali, segala macam pantai dan segala tempat-tempatnya, gue harus tulisin itu gitu. Dan I try to remember that. Yang ketiga adalah yang paling sulit memang yang lebih part abis kamu diminta cerita itu kan dia akan follow up question, dan menurutku itu lebih itu simple gitu. Yang paling sulit itu bagian ketiga, which is bagian ketiga itu adalah dia nanya kamu pertanyaan yang
kadang-kadang kamu tuh nggak pernah mikirin hal itu. Kayak aku misalnya dia nanyain pernah di satu tes yang menurutku aku hancur banget adalah dia nanyain aku soal, Dara menurut kamu apa ya dampaknya global warming terhadap ketahanan pangan dunia? And I just like, gimana gitu kan? Aku di situ yang kayak, oh my god, I don't know anything about this gitu kan. Cuman ternyata mereka tuh nggak terlalu, mereka tuh nggak mau ngejudge kamu tuh pintar atau enggak, tapi the way kamu apa ya mengartikulasikan pikiran kamu aja, jadi yang kayak kamu tahu gitu. Jadi mungkin kamu bisa yang kayak this is unfamiliar topic for me, but as far as I understand itu akan apa ya mempengaruhi apa sawah. Kita kan di Indonesia kita makannya nasi gitu-gitu loh. Jadi you have to be able to think quick gitu loh. Dan menurutku juga sebenarnya yang ketiga ini agak unpredictable, tapi sebenarnya juga ada apa ya? Ada sebenarnya tema-temanya gitu loh yang muncul kalau teman-teman sering riset gitu. Cuman memang lebih unpredictable aja. Tapi dari semuanya ya, kamu mungkin lebih tahu karena kamu juga pendidikannya bahasa Inggris gitu ya. Yang paling pentingnya memang vocabnya sih. Vocabnya kamu harus banyak vocab. Dan yang kedua jangan nervous. Dan yang ketiga ini apa? Bacot aja. Bacot aja dalam artian jangan berhenti ngomong sebelum dia suruh kamu berhenti ngomong, because it shows him or her kalau kamu tuh articulate gitu loh. Jadi jangan kayak biarpun kamu kayak kayaknya gue nggak make sense, but you have to keep talking, you know. Bacot aja. Okay. Jangan berhenti ngomong sebelum dia suruh kamu yang kayak oke, thank you gitu. Itu ya teman-teman, semoga dan akan sangat bermanfaat kalau memang kamu punya kayak speaking buddy gitu sih. Setiap hari kamu latihan sama teman ngomong bahasa Inggris itu membantu. Oke, nah benar kata Kak Dara. Karena saya di bahasa Inggris, ada beberapa teman saya itu memang lebih, dia malah menghafalkan kata-kata yang ada di movie. Jadi ada movie kayak Harry Potter yang memang kayak gitu tuh mereka sampai benar-benar menghafal, bukan menghafal, menirukan ya. Menirukan pronounce-nya, aksennya, lama-lama dari listening nanti akan speaking, nanti akan menambah juga untuk reading-nya, itu akan semakin banyak juga. Jadi itu tips-tips sebenarnya mudah banget, tapi kalau saya yakin orang Indonesia pasti lebih bisa improve sebenarnya, karena apa ya, orang Indonesia banyak sekali bahasa ya, apalagi bahasa daerah sudah banyak gitu kan. Jadi apalagi aksen bahasa daerah juga lucu-lucu dan seru gitu kan sebenarnya. Nah, apalagi untuk bahasa Inggris sebenarnya itu sangat mudah gitu ya sebenarnya ya, tapi kita sudah ada momok bahwa aduh bahasa Inggris aku nggak ngerti sama sekali nih vocabnya nih. Bahkan nggak usah jauh-jauh, pengalaman sebagai guru adalah sekarang online aja lah. Saya belajar bahasa Inggris, orang tuanya bingung, aduh Miss, saya sudah kewalahan untuk bahasa Inggris gitu, karena untuk mengajari ke anaknya pasti mungkin yang sebagai orang tua di sini akan merasakan kegalauan itu juga sama gitu ya. Benar. Nah, itu. Nah, untuk audiens yang hari ini hadir, jangan lupa untuk mengisi feedback yang sudah diberikan di chatroom itu. Nanti feedback acara ini mungkin untuk bukan hanya feedback apa saja ya, jadi positif negatif itu pun kita akan tampung. Jadi Alpha Talk ini benar-benar untuk mengimprove teman-teman semua untuk yang lebih baik juga, karena di sini juga ada besuan juga, beberapa besuan juga ya di sini. Jadi mungkin adik-adik kita itu ada yang pengen request, Kak, pengen ada sesi scholarship nih Kak, gitu kan. Di mana sih, bagaimana? Nah, ini sudah kita datangkan juga, sudah semuanya. Nah, oke. Ada lagi tidak untuk bertanya lagi? Jadi sebelum, karena kita hampir kurang lebih 1 jam 45 menit ya, hampir 45 menit. Wah, sangat dalam sekali walaupun audiensnya, masih tetap bertahan ternyata. Masih 40, hampir 40 tadi. Nah, jadi apa ada pertanyaan lagi? Dari mungkin di sini ada juga, tadi saya kemarin cek ada beberapa besan sudah mengisi nih di sini. Mungkin di sini ada pertanyaan lagi. Ada tidak? Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Oke, nah daripada ini, oke Kak, satu pertanyaan nih Kak untuk Kak Dara. Kan Kak Dara kemarin adalah mendapatkan beasiswa, ada dapat beasiswa KSE nih ya Kak ya. Jadi dan sekarang dapat beasiswa Jardin. Nah, sebenarnya dampak dan juga dampak dari KSE sendiri untuk kehidupan Kak Dara nih. Apa nih Kak? Kan ada kegiatan-kegiatan positive fighter ya Kak, kalau camp begitu ya. Iya. Nah, apa nih Kak? Jadi ya di sini ya saya mau menyampaikan terima kasih banyak ya sama KSE gitu. Jadi sedikit cerita, saya itu kan asalnya dari Pematang Siantar ya, Sumatera Utara. Kalau teman-teman tahu itu Medan coret 3 jam lagi gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang ngerasa anak daerah gitu ya labelnya gitu, ya kita sama gitu. Saya tuh anak daerah juga gitu. Dan pada ya sebagaimana anak daerah pada umumnya pasti juga orang tua kita kan ngirim kita sekolah gitu ke UI itu kan juga ya pas-pasan lah gitu kan uang jajan dan segala macamnya. Dan ketika ada KSE gitu, jujur KSE ini jadi ngasih bensin tambahan supaya ya kita belajarnya lebih semangat, karena hal-hal dasarnya untuk makan dan lain-lain kan juga udah dibantu di cover gitu kan. Jadi menurutku KSE ini beneran ngebantu ngasih boosting gitu supaya kita tuh ya bisa fokus belajar, nggak perlu mikirin hal-hal yang lain yang mungkin selama ini kekurangan gitu. Jadi itu sih buat KSE yang aku sampai sekarang tuh I feel indebted gitu kan ke KSE. Makanya pas Kak Randy minta aku sharing kayak nggak mungkin nggak aku yain gitu kan ya, this is my family gitu loh. Aku bisa sampai sini juga ya karena dibantu KSE pada waktu di S1 dulu gitu. Dan another thing adalah di KSE juga dulu kan kita harus terlibat ini ya, kegiatan sosial. Aku tuh jadi pengajar bahasa Inggris di Rumbel, dan terus ketika mau di semester 7 kuliah juga aku tuh ada bersama teman-teman aku di kajian media, kita bikin kegiatan pengabdian masyarakat sama anak-anak Rumbel gitu. Jadi kita bikin pada waktu itu kelas literasi media dan internet untuk anak kecil gitu sebagai salah satu tugas proyek akhir kita. Di situ kita main game, kita belajar dan lain-lain gitu. Jadi beneran di KSE itu bukan cuman dapat beasiswanya, tapi juga dapat koneksinya gitu ya sama teman-teman yang lain, tapi juga dapat pengabdian masyarakat dan ini kontribusi kita ke masyarakat. Jadi istilahnya dengan jadi beasiswa KSE itu kita bisa langsung give back gitu, karena sistemnya didesain untuk itu gitu kan. Kamu dapat beasiswa tapi juga kamu ngerjain pengabdian masyarakat yang menurutku ya begitulah beasiswa, harusnya you have to pay it forward gitu kan. Kamu udah dapat apa ya kontribusi balik lah gitu. Jadi gitu sih kayak sih. Aduh, jadi nostalgia. Iya benar. Nah, jadi istilahnya untuk adik-adik besoknya mungkin melihat ini, jadi tugas-tugas yang diberikan yayasan ataupun tugas-tugas Komdev yang mungkin ada yang gagal atau tidak nih Kak. Nah, jadi kita kemarin ada beberapa safari ke universitas-universitas, dan kita menampung sama adik-adik Beswan juga masalah-masalahnya seperti apa dan bagaimana setiap paguyuban, karena kan kita lagi pandemi jadi lewat Zoom online juga, dan mereka ada beberapa yang mungkin mereka sharing juga dan akhirnya mendapatkan termasuk ini ya, ada challenge juga buat adik-adiknya juga. Oh, ternyata ini bukan ternyata kakak-kakak kita dulu seperti itu loh gitu. Jadi mereka itu akhirnya semangat lagi untuk melakukan kegiatan. Benar. Nah, jadi ada sharing networking juga, walaupun kita alumni kita harus membantu juga adik-adiknya. Mungkin itu bukan masalah yang terlalu padat ya atau gimana gitu, yang crowded banget enggak gitu kan. Sebenarnya itu udah biasa kita lakukan gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa membuat adik-adik semangat nih. Ternyata itu bisa untuk jadi achievement personality yang tadi Kak Dara mengatakan ya, academic personality, terus leadership. Iya, benar. Nah, itu juga termasuk nih. Nah, di sini ada juga, ada Kak, siapa ini ya? Ada Kak Sofi ya. Sofi ini dari KSE UIN Jakarta nih, Kak. Jadi ada salam-salam juga dari ini. Dan juga ada Diau dari salam dari KSE Winsu. Nah, juga ada yang mungkin
Jadi ada program-program Rumble nih Kak, jadi mereka jadi semangat nih. Karena kan Iya. jadi pengajar itu seperti apa. Nah jadi itulah semuanya ini apa ya, ternyata berangkat dari KSE yang memang untuk masyarakat ya, dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi mereka ini benar-benar terjun langsung ke masyarakat, langsung praktek dan ternyata bisa berhasil seperti Kak Dara ini. Nah, Iya. seperti itu. Nah, di sini ada juga nih Rumble-nya sudah banyak nih kontribusi di SSR. Wah, salam-salam buat anak-anak UI juga ya semuanya. Nih Iya. ada Mas Inayatul. Nah, Mas Inayatul boleh Hai, Mas nih. Inay. Boleh mewakili Yayasan KSI nih, Kak. Nah, Apa kabar Mas boleh Inay? nih, Kak. Ya ampun, kita sering kontakan di Instagram. Iya, baru kali ini. So happy to have you here. Iya, Thank you banget nih sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama Mas Inay. Saya juga senang. share. Tadi kebetulan nih tiba-tiba dapat tembakan dari Chief untuk ngasih thanks dari yayasan. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum kenal, kenalin saya Inayatullah, biasa dipanggil Inay, dulu dari alumni ITS dan kemarin sempat di UCL London juga, jadi agak sayang nih kita nggak sempat seangkatan nih di mana di UK-nya gitu. Sekedar informasi juga mungkin agak out of topic, jadi ada Pak Mirza, salah satu pembina kita, dan juga Pak Arif Wana itu bolak-balik ke London di tahun 2018. Dan mereka berdua itu sangat, dia bisa bilang enforce kami lah, enforce itu agak-agak memaksa kamu harus bisa mengencourage banyak alumni KSE untuk S2 katanya sekarang. Mumpung LPDP lagi ada, lagi banyak, Chevening lagi banyak, dan juga sudah banyak nih sekarang figur-figur alumninya gitu. Chevening belum nampak nih, LPDP udah mulai banyak nih, Dara, jadi udah mulai kita kumpulin. Dan ternyata ada ketambahan lagi satu Jardin, Oxford lagi. Jadi udah banyak channelnya di alumni. Nah itu yang kami senang banget dengan dapatnya insight dari Dara. Banyak hal yang saya juga tadi banyak belajar. On behalf of yayasan, terima kasih banyak karena saya juga saat ini dapat amanah untuk ikut membantu di pengurus yayasan. Buat tim Alpha, terima kasih banyak, acaranya selalu keren dan juga pembicaranya juga luar biasa, keren-keren sampai alhamdulillah pelan-pelan nih. Alumni kita udah ada yang sudah jadi direktur di satu BUMN. Nanti keren. Kira-kira 3-4 tahun lagi insya Allah makin banyak. Dan nanti Dara udah jadi salah satu pejabat besar juga nanti di pemerintahan kesehatan. Jadi malu. DPRD. Amin. Kami mendoakan mudah-mudahan juga menjadi orang yang sangat membantu merubah ranah perpolitikan Indonesia menjadi jauh lebih baik. So overall, massive thanks buat tim Alpha dan juga buat Dara untuk waktunya. Kami sangat berharap sekali Dara berkenan juga nanti join di paguyuban alumni. Nah, sure. Biar kami dapat inspirasi nih tentang membuat kebijakan. Karena kebijakan tidak hanya untuk politik, tapi kebijakan juga untuk organisasi dan lain sebagainya. So, massive thanks for everything, guys. Well done, great job. So, sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Inay. Terima kasih Mas. Oke. Nah, mungkin ada Mas sudah kayaknya sesi kita akan ditutup dulu. Nah, ini ada closing statement nih, mungkin dari Kak Dara nih untuk menyemangati audiens hari ini dari tema kita yaitu adalah melihat dunia. Saya juga agak nggak hafal juga ya sebenarnya tema kita sebenarnya terlalu banyak ini ya. Oke, melihat dunia dengan memenangkan beasiswa ke luar negeri. Nah, closing statement-nya buat adik-adik juga, buat teman-teman semua yang sedang berjuang juga, ini apa nih Kak? Ya, thank you Yesi. Jadi bukan menyemangati ya, tapi lebih ngingetin aja ke teman-teman bahwa kadang yang bikin batasan untuk diri kita tuh ya pikiran kita sendiri gitu. Karena kita sering ngerasa bahwa apa yang ditentukan dari kita lahir, di mana kita lahir, siapa keluarga kita, kadang kita merasa itu tuh turut menentukan langkah kita gitu. Padahal to be honest, nggak segitunya gitu. Banyak kok dunia udah makin berkembang gitu ya. Kesempatan itu sebenarnya banyak di mana-mana.
as long as kita beneran mau kerja lebih keras dari orang-orang lain gitu, saya kira akan banyak juga kesempatan-kesempatan yang akan menghampiri kita gitu. Jadi don't lose hope on yourself, don't lose hope on possibility yang bisa teman-teman dapatkan. Kuncinya cuma satu kok menurut saya ya, just do your best dan mau kerja keras aja, karena di dunia ini nggak banyak orang yang mau ya kerja keras banget gitu. Rata-rata kan sekarang ya udah rebahan atau udah pesimis duluan gitu. Pasti saya tuh nggak punya privilege dan lain-lain. But kalau saya sih ngerasa kalau pikir seperti itu tuh ya kontraproduktif gitu ya. Ketika kamu sudah bisa belajar, udah bisa dapet ilmu dan lain-lain, baru kamu ya udah masuk ke sistem ataupun nggak masuk ke sistem, tapi baru kamu bisa berkontribusi untuk mengubah inequalities ini gitu. Tapi in the meantime, perjalanan kamu ke sana, you have to believe that hard work pada akhirnya ada hasilnya gitu. Jadi semangat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang perlu dibantu dalam hal misalnya yang kayak punya personal statement yang mau diminta di feedbackin gitu-gitu, I'm so open with that gitu. Apalagi ini kan untuk teman-teman di paguyuban gitu, jadi kontak aja gitu. Asal gini ya, aku tuh ini caveat aja buat notit teman-teman, aku tuh sebenarnya suka banget bantu, tapi please jangan tanyain aku hal-hal yang kira-kira bisa teman-teman riset sendiri gitu. Kayak misalnya kalau kalian kasih aku esai yang mau di feedbackin kan, I can help you with that gitu. Tapi kalau misalnya tanyanya, Kak, syarat masuk Oxford apa ya? Mungkin aku nggak bisa bantu buat itu gitu loh maksud aku. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngobrol konsultasi soal, Kak, aku udah punya 3 pilihan nih, aku udah cari riset soal ini menurut Kak Dara dari 3 ini aku kemana ya gitu. Kita ngobrol soal itu, aku open banget gitu. Jadi just reach out for me dari sosial media gitu ya. Thank you. Atau nanti aku share juga nomorku ke Mas Randy kali ya, biar kalau misalnya ada yang mau lebih serius gitu ya, kalau udah di WA kan kayak pasti pertanyaannya juga lebih serius. Nanti biar kita gampang kontakannya lagi. Gitu deh semuanya. Thank you. Wah, oke. Nah, jadi Kak Dara ini sangat membantu sekali ya untuk teman-teman ingin mengejar kuliah lagi S2 dan juga nanti jadi ada feedbacknya yang sangat seru sekali ya hari ini. Nah, itu dari kita statement dari Kak Dara itu udah istilahnya menutup dari kegiatan hari ini sebenarnya. Jadi jangan bersedih lagi untuk intinya jangan patah menyerah atau sedih, aduh Kak, aku gagal lagi. Terus berusaha terus. Semua itu dari kegagalan pasti akan menemukan keberhasilan, pasti semuanya ya. Nah, oke, kata Mas Randy, yuk bisa yuk. Oke, semuanya bisa kok ya. Ada salah satu nih, udah ada Kak Inayatu juga. Jadi ini ada generasi baru Kak Dara juga. Nah, jadi mungkin ada next selanjutnya gitu kan. Nah, kita akan undang lagi untuk pembicara selanjutnya siapa lagi. Nah, gitu. Oke, karena sudah ditutup closing statement, nah kita tutup juga dengan doa. Semuanya kita tutup dengan doa waktu dan kita berdoa dulu karena sudah mengakhiri semua kegiatan hari ini. Oke, waktu dan tempatnya kita mulai untuk berdoa. Oke, nah berdoa selesai. Nah, sebelum kita menyelesaikan semua, kita foto bersama ya. Tolong semuanya untuk open cam dulu. Kita akan berfoto bersama. Yang mau foto Kak Rida ya. Jadi tolong bantu untuk di foto. Semua ini ada berapa semuanya? Ada 40 ya? 34. Wah, sayang sekali ya. Nah, yuk semuanya open cam yuk semuanya. Nah, biar terlihat nih audiens yang dari tadi, dari awal sampai akhir mendengarkan penjelasan dari Kak Dara nih. Nah, yuk semua yuk yang masih pakai kerudung dipakai dulu boleh. Nah, yang laki-laki mungkin disisir dulu rambutnya biar cakep dulu ya, boleh. Nah, oke. Sudah siap rekan-rekan, ini masih banyak beberapa yang belum open cam ya.
Oke, Masih di open. ditunggu. Oke. Ya boleh semuanya lihat ke kamera, senyum, karena ada 2 slide. Yang slide pertama dulu, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Wait, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Yesi. Oke, nah foto Thank you. sudah. Terima kasih untuk hari ini semua audiens yang sudah dari tadi, dan terima kasih Kak Dara untuk sudah mengisi, Kak Inayatul, Kak Randy, ada Kak Thank Rida you, juga Kak Dara. nih. Thank Dan you semuanya. semua. Bye. Nah, oke, Thank terima you, Kak kasih. Dara. Thank you Kak SE. Nah, Sehat Wah, selalu iya. semuanya. ya, Sehat jaga semua selalu. kesehatan ya. Oke. Nah,